Yang langsung sampai kirim biasa. Thank you udah nungguin juga. Kita bisa langsung mulai aja. Siapa? Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung mulai saja. Oh ya, saya mau coba record dulu, takutnya kelupaan lagi. Wait. Di sini. Malam hari ini kita akan coba bahas materi terakhir kita di sesi UAS ini di chapter 13 ya, mengenai pricing decision and cost management ya. Mungkin agak berbeda dengan materi-materi sebelumnya. Mungkin kalau materi sebelumnya kita berbicara mengenai keputusan jangka pendek, baik itu dari direct costing ataupun CVP ataupun yang minggu lalu kita bahas itu mengenai linear programming, itu semua merupakan analisis untuk short run decision. Ya, pada malam ini kita akan mencoba membahas satu materi baru, yaitu tentang long run decision, yaitu tentang pricing decision and cost management. Ya, di mana di sini kita ingin tahu bagaimana sebuah perusahaan mereka menetapkan sebuah harga untuk jangka panjang ya. Kalau kemarin kita berbicaranya bagaimana sih menetapkan harga untuk jangka pendek. Kalau misalnya ada penawaran jangka pendek, diskon itu bagaimana? Apakah relevan atau tidak? Apakah bisa diaplikasikan atau tidak dalam jangka pendek? Tapi sekarang kita belajar bagaimana kita mengaplikasikan untuk pricing decision untuk long run ya. Nah, oke, kita langsung mulai aja. Yang pertama, ketika kita berbicara mengenai pricing decision, berarti yang pertama kita harus tahu dulu faktor-faktor yang mempengaruhi dari harga barang tersebut ya. Dimana di dalam buku Holmgren ini dikatakan bahwa faktor yang mempengaruhi harga ada 3. Biasanya kita sebut dengan 3C, ya kan? Customers, competitors, and cost. Ya, dimana customers dijelaskan bahwa pelanggan ataupun customers mempengaruhi harga melalui efeknya pada permintaan. Ya, kita tahu dalam teori ekonomi mikro bahwa yang namanya demand itu dipengaruhi atau ada karena customers, gitu kan ya. Nah, permintaan ataupun demand dari barang atau jasa dipengaruhi juga oleh spesifikasi dan juga kualitas sebuah produk. Oke.
Kalau saya contohkan, misalnya ketika dulu kita kenal ataupun handphone, mungkin waktu kalian kecil handphone itu fungsinya cuma buat alat komunikasi. Ya, ketika ada permintaan dengan spesifikasi khusus, yang mungkin yang sekarang kita pakai itu sudah ada kamera, mungkin secara memorinya besar dan uh, apalagi misalnya fitur-fitur baru yang dulu tidak ada. Nah, dengan adanya spesifikasi tersebut yang dipengaruhi oleh permintaan dari si konsumen, otomatis harga handphone dulu dengan sekarang itu berbeda. Ya, makanya dibilang bahwa yang pertama adalah adanya faktor permintaan dari customer yang mempengaruhi harga. Jadi harga berubah karena ada permintaan. Permintaan yang bentuknya lebih spesifikasi, ya lebih spesifik dibandingkan mungkin sebelumnya. Ya, jadi itu pun permintaan itu yang mempengaruhi dari harga dari sebuah produk. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, faktor yang mempengaruhi harga itu dilihat dari sisi kompetitor. Ya, kita tahu bahwa ada pasar itu kan ada yang namanya pasar persaingan sempurna ataupun monopolistik dan sebagainya. Yang namanya di pasar pun kita tidak mungkin menemukan hanya satu penjual, otomatis mungkin lebih dari satu ya. Otomatis itu pun yang kita sebut dengan kompetitor. Ya, di mana dengan adanya kompetitor itu berarti bisa mempengaruhi harga. Kita tidak bisa, mungkin kita sebagai produsen, misalnya gitu, kita berlaku sebagai produsen, kita tidak bisa menentukan harga seenaknya ketika ada kompetitor. Ya, anggaplah suatu produk A dijual di pasaran itu harganya 500. Kita sebagai produsen menjual dengan harga 2000. Itu jauh di atas kompetitor. Nah, otomatis secara harga kita tidak bisa bersaing, gitu kan. Jadi kita mau nggak mau kita melihat ataupun berpatokan dengan kompetitor lainnya. Oh, berarti kalau misalnya harga pasarannya 500, ya mau nggak mau kita ngikutin nih. Mungkin ya nggak mesti 500 persis sih, mungkin yang 4,5 ataupun 5,5, tapi harganya dalam range-range yang istilahnya market price, gitu. Nah, gimana Pak caranya kita tahu bahwa si kompetitor itu ngasih harga 500? Nah, biasanya dalam perusahaan itu dia ada yang namanya bagian R&D. Mereka bisa melakukan research gitu kan. Bagaimana si kompetitor itu, teknologi yang digunakan itu seperti apa. Lalu kapasitas produksinya berapa. Lalu strategi kompetitornya berapa. Oh, berarti setelah dianalisis semuanya itu, oh ternyata secara cost 400. Pantas si kompetitor jual 500. Nah, dengan analisis-analisis seperti itu bahwa si produsen dia bisa istilahnya menentukan sebuah harga. Jadi harga selain dari customers, competitors juga istilahnya dapat mempengaruhi. Ya. Nah, yang ketiga itu dari sisi cost, otomatis ya. Price, logikanya price harga suatu barang itu tidak mungkin lebih rendah dibandingkan dengan cost-nya, cost of product-nya. Ya kan? Kalau misalnya harganya di bawah cost of product, otomatis rugi. Otomatis perusahaan nggak mungkin dia melakukan atau menetapkan price-nya di bawah cost. Otomatis ya faktor yang mempengaruhi harga otomatis cost. Kalau cost-nya itu 500, ya nggak mungkin dia jual 400. Otomatis dia jual pasti di atas 500. Tergantung margin yang mereka tentukan mau seberapa besar. Gitu. Jadi, ya faktor yang mempengaruhi harga salah satunya adalah berdasarkan cost. Dikatakan bahwa cost mempengaruhi penawaran. Kalau tadi customers hubungannya dengan demand, kalau cost itu dia hubungannya dengan supply. Ya, balik lagi, kalian mungkin sudah belajar mengenai teori ekonomi mikro, mengenai teori permintaan ataupun teori penawaran. Ya. Nah, cost mempengaruhi penawaran sehingga mempengaruhi harga. Ya, biaya produksi turun, kuantitas produksi naik. Ya, biaya produksi itu kalau misalnya dia cenderung turun ataupun cenderung rendah, pasti perusahaan akan melakukan produksi semaksimal mungkin. Pasti dia akan meningkatkan produksi. Kita tahu bahwa yang namanya dalam suatu produksi itu ada yang namanya fixed cost. Ya kan? Yang namanya fixed cost, kemarin kita belajar dalam analisis jangka pendek, apakah fixed cost itu relevan atau tidak? Jawabannya adalah tidak, gitu kan. Kenapa tidak relevan? Karena dalam jangka pendek itu ya fixed cost istilahnya rata-rata
Fixed cost itu untuk jangka panjang, Pak, bukan untuk jangka pendek. Jadi makanya kemarin waktu analisis jangka pendek fixed cost nggak dipakai. Nah sekarang ketika kita berbicara mengenai long run decision, fixed cost sangat digunakan seperti itu. Nah ketika misalnya kita anggapin kita sudah sewa nih, pabrik lah, pabrik 500 meter persegi. Sedangkan kita punya produksi misalnya hanya menggunakan 100 meter persegi. Secara cost per unit pasti akan tinggi. Karena belum maksimal. Fixed cost yang digunakan belum maksimal. Otomatis perusahaan akan istilahnya melakukan produksi lagi sampai fixed cost-nya itu digunakan semaksimal mungkin dalam relevan range. Ya, balik lagi kita berbicara long run ataupun short run, itu kita berbicara ada kaitannya dengan materi-materi yang sebelumnya, baik itu dari dulu kita belajar CBA ataupun belajar itu direct costing dan sebagainya. Jadi intinya apa? Kuantitas produksi dinaikkan. Jadi kan kalau biaya produksinya turun, biaya produksinya kecil, ya karena untuk memaksimalkan profit gitu. Nah yang kedua, kuantitas produksi naik, unit cost tambahan produk awalnya akan turun. Ya tadi saya bilang, ya ketika misalnya kuantitas produksi makin meningkat, otomatis cost per unitnya pasti akan turun. Lalu pada akhirnya akan naik lagi ya ketika dia sudah di luar dari relevan range, berarti ada tambahan fixed cost baru. Nah, gimana caranya biar turun lagi? Ya tambah lagi produksi sampai semaksimal si fixed cost tadi. Seperti itu. Ya. Jadi intinya cost itu sudah pasti mempengaruhi dari harga. Oke, kita lanjut. Halo? Pak, mohon izin, Pak. Ya. Tadi yang nomor 1 putus-putus, Pak. Terus Ilham belum nangkep nih, Pak. Terus mempengaruhi penawaran supply sehingga memengaruhi harga. Terus ke biaya produksinya turun. Jadi masih bingung, Pak. Kok cost memengaruhi harga terus memengaruhi cost lagi? Oke, gini. Cost itu dia otomatis dia akan mempengaruhi harga kan? Kayak tadi saya bilang. Biaya produk itu tidak mungkin di bawah, tidak mungkin di atas selling price, ya kan? Berarti secara logikanya cost itu pasti mempengaruhi harga. Berarti cost itu pasti akan di bawah dari selling price-nya. Nah, analoginya gimana? Ketika biaya produksi turun, ya bukan turun, ketika biaya produksi rendah, ya kan? Biaya produksi rendah nih, gitu kan? Nah, si perusahaan dia akan meningkatkan kuantitas produksi. Kenapa dia meningkatkan kuantitas produksi? Kalau biaya produksinya turun, berarti kan logikanya kuantitas yang dihasilkan berarti sedikit. Berarti kan kalau bisa dibilang cost per unitnya besar. Ya kan? Ini sebenarnya nomor 1 sama nomor 2 ya, untuk yang cost itu berhubungan. Ya. Ketika biaya produksinya itu, maksudnya ini bukan turun ya, maksudnya biaya produksinya ini kecil. Ya. Ketika biaya produksinya kecil, si perusahaan akan lebih memilih berencana untuk meningkatkan kuantitas produksi agar dia dapat memperkecil cost per unit. Seperti itu. Jadi mungkin bacanya bukan biaya produksi menurun, kuantitas produksi naik. Gitu. Jadi kalau ini kita lihatnya dari cost per unit, biaya produksinya. Itu, Ham. Iya, Pak. Ini, Pak, yang bingung tuh, Pak, yang bagian harga nih, Pak. Memengaruhi harga, terus tanda panahnya itu maksudnya tuh penjelasannya, Pak, bukan betul. Harga memengaruhi gitu ya, Pak? Enggak. Ya, Pak, maaf, Pak. Di Ilham kira harga memengaruhi biaya produksi loh kok. Oh, enggak. Terima kasih, Pak. Tapi bisa jadi, Ham, gini, Ham. Ya. Ini memang pengertiannya bukan seperti itu. Tapi nanti sebenarnya di belakang kita akan mempengaruhi ini, harga akan mempengaruhi biaya produksi ya. Ya, ketika nanti kalau misalnya kalian sudah pahami ataupun baca-baca materinya, ada yang namanya market based approach. Ya, itu jadi berdasarkan market base. Nah, kalau market base itu kita menentukan harga dulu baru menentukan biaya produksi. Tapi detailnya nanti kita akan bahas. Gitu. Tapi untuk penjelasan yang ini bukan seperti itu. Jadi ini tanda panah maksudnya untuk penjelasannya. Gitu ya. Terima kasih, Pak. Sip, sama-sama. Oke, kita lanjut ya. Oke. Lalu kita menimbang customers ya dalam tadi kan kita sudah tahu 3C, customers, competitors, dan cost, mana yang diutamakan gitu. Nah,
mungkin di sini ada sedikit perbedaan dengan materi yang saya kasih semalam. Itu ternyata saya ada flip ya antara yang nomor 2 sama nomor 4. Ini yang sudah benarnya, mungkin nanti tolong dikoreksi. Ini mungkin saya akan kirim lagi ke kalian. Pada dasarnya dalam teori ekonomi mikro, saya nggak tahu apakah kalian udah belajar teori mikro belum? Udah, Pak. Udah ya? Udah, Pak. Oke. Dalam teori ekonomi mikro, mungkin ini sedikit refresh ya. Dalam teori ekonomi mikro, kita mengenal adanya 4 pasar output. Ya kan? Ada 4 pasar output, ada yang namanya perfect competition, ada yang monopolistic competition, oligopoly competition, sama ya pasar monopoli. Ya. Nah, dalam keempat pasar ini, dalam kaitannya faktor yang mempengaruhi, kita harus lihat masing-masing. Yang pertama, ketika kita berada ataupun si produsen berada pada pasar persaingan sempurna atau perfectly competitive market, ya. Nah, dikatakan bahwa dalam perfect competition harga ditentukan oleh pasar. Jadi harga bukan ditentukan oleh bukan dari cost. Jadi ditentukan oleh pasar. Kenapa? Karena yang namanya perfect competition, penjual dan pembeli itu sangat banyak. Ya, penjual dan pembeli sangat banyak, dan informasi mengenai harga, informasi mengenai cost itu istilahnya sudah luas. Ya. Nah, dikatakan bahwa informasi cost digunakan untuk membantu menetapkan kuantitas produksi untuk memaksimalkan laba operasi. Ya, cost-nya intinya membantu menetapkan kuantitas produksi. Ini sebenarnya ada kaitannya dengan pelajaran ataupun materi kita minggu lalu mengenai LP, di mana kita tahu bahwa cost berapa yang kita akan gunakan dan batasan-batasannya, constraint-nya seperti apa. Nah, bagaimana untuk memaksimalkan laba operasi. Tapi kalau untuk penentuan harga itu sudah ditentukan oleh pasar, atau tadi yang ada kaitannya dengan pertanyaan Ilham, market based approach. Ya, contohnya seperti ini. Kalau kita misalnya pasar, ya pasar tradisional, ada pedagang tomat lah ya, pedagang komoditas kayak tomat. Harga tomat itu kan antara banyak yang jual, ya, sellernya banyak, ya, sellernya banyak, harganya pun mirip-mirip, ya. Jadi kita sebagai produsen kita tidak bisa menentukan nih tomat, istilahnya tomat saya harganya jauh lebih tinggi, itu nggak bisa karena terlalu banyak pilihan. Kalau saya jadi pembeli, ngapain? Kualitasnya sama-sama tomat, ngapain saya beli di produsen yang A karena harganya mahal? Karena harga sudah ditentukan oleh pasar. Jadi harga itu memang sudah ditentukan oleh si penjual dan pembeli pada ya on the spot, logikanya kayak gitu. Tapi pada kenyataannya ada nggak sih Pak yang pasar persaingan sempurna? Ada yang tahu kondisi realnya apakah pasar persaingan sempurna ada? Enggak, Pak. Susah dapatnya, Pak. Ya. Apa? Susah ataupun nggak ada? Ada yang bisa kasih jawaban? Nyaris mustahil, Pak. Iya. Alasannya kenapa? Ada yang tahu alasannya? Mungkin ada yang masih ingat pelajaran teori ekonomi mikro? Mohon izin Pak, putus-putus Pak pertanyaannya Pak. Oh, oke. Pertanyaannya saya tanya, apakah pasar persaingan sempurna itu ada atau tidak? Kalau secara teori ada, tapi secara realnya apakah ada atau tidak? Nggak ada, Pak, karena informasi pasar itu, pasar tidak memiliki informasi yang sempurna juga. Gimana ya cara ngomongnya? Gimana? Siapa nih jawab? Monik, Pak. Monik. Pasar tidak memiliki informasi yang sempurna, maksudnya gimana? Duh, gimana Pak, saya susah jelasinnya. Ada yang bisa bantu jelasin lagi selain Monik? Saya coba, Pak. Ya, siapa nih? Adit, Pak. Oke, tomat tadi dia ya. Ya, misalkan yang tadi penjual tomat, kan kita misal mau beli tomat nih, misal di situ di suatu pasar ada 10 penjual tomat, kan kita nggak mungkin tanyain satu-satu berapa harga tomatnya. Nah, itu menunjukkan bahwa informasi tidak secara sempurna itu bisa tersampaikan, Pak. Oke, ya. Betul. Ada lagi? Nah, kalau menurut saya Pak, kayak misalnya tadi dari Adit harga tadi, ya? dia Pak harga Pak. Oke, gimana Kak?
misalnya kayak tadi Adit bilang ada 10 penjual tomat gitu kan. Nah, terus menurut saya itu mereka dapat informasi pasarnya dari modal mereka kan mungkin nggak jauh berbeda gitu ya Pak. Betul. Mungkin ada pakai tomat gitu, dia jual modalnya sekian per kilo. Jadi dia misalnya dia dapat informasi itu kemungkinan besar kalau nggak dari pelanggan, dari penjualnya gitu. Misalnya kamu jual segini ya gitu. Itu Pak. Oke, ya intinya kurang lebih sama lah ya jawaban Adit, Monik, dan Arga. Nah, satu lagi mungkin tambahan informasi bahwa yang namanya pasar persaingan sempurna kan dikatakan secara teori bahwa mereka itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran, kan bagaimana mereka mendapatkan satu titik temu gitu kan ya. Nah, pada dasarnya kita berbicara mengenai pasar komoditi lah ya, kita tomat, beras dan sebagainya. So, kan harusnya kalau namanya perfect competition itu tidak ada campur tangan orang pihak ketiga. Betul. Nah, tapi pada kenyataannya di Indonesia, gitu ya, saya ngambil contoh mungkin di Indonesia itu tidak ada pengaruh orang ketiga. Dalam hal ini adalah pemerintah, ya. Ketika kita berbicara mengenai harga tomat dan sebagainya, harga beras, ya. Ketika misalnya harga tomat tinggi dan sebagainya, pasti adanya subsidi dari pemerintah. Makanya pemerintah ada mengendalikan harga. Nah, karena ada pengendalian dari pemerintah, makanya dikatakan bahwa ini istilahnya bukan persaingan sempurna. Kalau persaingan sempurna sebenarnya dia tidak ada campur tangan pihak ketiga. Seperti itu. Maka dibilang perfect competition secara teori memang seperti itu, tapi kenyataan realnya ada atau tidak? Kenyataannya harusnya kan dia tidak ada campur tangan pihak ketiga, tapi kenyataannya kalau di Indonesia pun itu ya masih ada campur tangannya pemerintah. Nah, contohnya pasar persaingan sempurna memang kalau secara di buku ataupun secara teori gampangnya mereka menggambarkanlah pasar komoditi gitu. Jadi in reality perfect competition itu bisa dikatakan tidak ada ya. Nah, lalu masuk yang kedua. Ya, pasar yang kurang kompetitif atau less kompetitif market ya. Di sini saya kasih contoh monopolistik ya. Ingat monopolistik dengan monopoli itu beda ya. Mungkin kalau di slide-nya Pak Kodirin, karena saya juga ngambil dari slide-nya beliau, mungkin beliau ada typo yang beliau mengatakan bahwa yang paling bawah itu adalah monopolistik. Nah, sebenarnya monopolistik itu adalah pasar yang mendekati dengan perfect competition. Ya, jadi sebenarnya secara identifikasi dia sangat mirip dengan perfect competition. Nah, cuman perbedaannya bahwa dia sudah mulai ada diferensiasi dari produknya tersebut. Lalu yang kedua, fungsi iklan atau advertising dalam pasar monopolis itu sangat penting. Ya, kalau pasar persaingan sempurna mereka nggak butuh iklan, kayak jualan tomat mana perlu ada iklan gitu kan. Tapi kalau namanya udah masuk ke monopolistik, itu namanya advertising ataupun iklan itu sangat bermain di sana. Dan sudah ada mulai entry barrier, ya sudah mulai ada kayak istilahnya apa ya, masuknya itu perusahaan itu nggak segampang perfect competition. Kalau perfect competition siapa aja bisa masuk. Tapi kalau monopolistik sudah mulai ada barrier-nya, sudah mulai ada batasannya seperti itu. Nah, kalau tadi dalam persaingan sempurna itu harga ditentukan oleh pasar. Nah, gimana kalau monopolistik? Nah, monopolistik itu kita tidak bisa hanya melihat dari customer only ataupun kompetitor. Itu ketiga faktor itu dia mempengaruhi harga. Ya tadi karena yang pertama karena dia juga banyak sellernya, penjualnya, otomatis kompetitor pasti diperhitungkan. Secara cost iya, karena adanya diferensiasi. Customer apalagi, logikanya seperti itu kan. Jadi memang dalam monopolistic competitive market, ya tiga faktor itu customers, competitors, and cost itu sangat dipengaruhi. Atau sangat mempengaruhi dari harga si barang tersebut. Nah, yang ketiga, kita berbicara mengenai pasar yang lebih tidak kompetitif lagi dibandingkan yang dua sebelumnya, yaitu masuk ke pasar oligopoli, di mana pasar oligopoli itu kalau secara jumlah itu memang masih lebih dari satu. Ya, bisa dikatakan dia lebih kecil dibandingkan atau lebih sedikit dibandingkan monopolistik. Ya, kalau bisa dikatakan bahwa oligopoli itu rata-rata berkisar antara 2 sampai 10 lah, 2 sampai 10 seller. Logikanya gitu. Nah, contohnya apa? Software. Oke, kita tahu bahwa software itu tidak banyak sellernya. Mungkin kita tahu bahwa software itu ataupun software akuntansi kan ada Mayop, Zahir gitu kan, itu juga beberapa. Pemainnya beberapa, jadi nggak banyak gitu. Dan faktor yang mempengaruhi dia dibeli atau tidak itu adalah sebenarnya dari customer-nya, customer willingness to pay, ya berdasarkan nilai produk menurut customer. Gitu. Jadi
di sini istilahnya kalau dilihat dari customer, kompetitor atau cost, kalau dalam oligopoli itu customer itu lebih dominan dibandingkan yang keduanya, karena kalau kompetitor karena mungkin secara persaingan tidak terlalu banyak, ya kan, jadi si pembeli ataupun si konsumen dia lebih gampang memilih, gitu kan, dalam modelnya pasar oligopoli. Atau contoh lainnya kayak misalnya kita punya Telkomsel itu namanya apa? Provider. Ya, provider kita tuh ada Telkomsel, Indosat, terus apalagi tuh ya, dan sebagainya. Nah, itu secara pemainnya juga, pemain pasarnya juga cuman ya mereka-mereka orang gitu kan. Tapi sebenarnya di Indonesia yang saya tahu bahwa oligopoli sebenarnya dengan monopoli itu bisa dibilang gray area. Kenapa? Karena mungkin kalau tadi saya kasih contoh yang tadi masalah provider, ya Telkomsel dengan Indosat. Kalau misalnya kalian tahu bahwa itu sebenarnya investornya adalah satu, ya Temasek Holding itu Singapura punya. Ya dulunya kan Indosat kan memang punya, dua-duanya sebenarnya punya istilahnya lokal punya lah ya, tapi sudah sekarang itu mereka secara kepemilikan sahamnya sudah dijual gitu kan. Nah, berdasarkan kalau oligopoli itu sebenarnya sangat concern oleh pemerintah, which is itu dari KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Karena namanya pemain bisnis ataupun si produsen dia tidak boleh istilahnya melebihi dari 75% pangsa pasar. Nah, kalau kita lihat tadi saya katakan Telkomsel dan Indosat, dia karena secara investornya sama, itu kalau kita lihat ya rata-rata kalian pakai apa? Telkomsel, Indosat, betul nggak? Ya kan? Pangsa pasarnya kalau dilihat di Indonesia itu melebihi 75%. Nah, kalau kalian lihat juga secara tarif, Telkomsel sama Indosat itu tidak jauh beda. Gitu kan, dibandingkan yang lainnya. Makanya secara nggak langsung mereka memegang pasar. Mereka yang mengendalikan harga. Nah, sebenarnya itu yang tidak boleh dilakukan oleh pemain bisnis. Ketika adanya kolusi, ya mereka karena satu investor, brandnya doang beda. Tapi sebenarnya mereka ada permainan harga di sana. Yang mau harga SMS, kalau dulu kan harga SMS, kalau kalian masih ingat mungkin Rp1 per SMS. Nah, itu kan mereka tuh, gitu kan, dua provider itu. Nah, itu sebenarnya ketika diawasi ternyata mereka ada kolusi. Nah, itu yang tidak boleh. Gitu. Karena oligopoli itu memang tadi saya katakan bahwa itu sangat mirip dengan monopoli. Gitu. Nah, kalau monopoli itu cuma satu, ya sellernya cuma satu. Kalau oligopoli few seller, kalau monopoli itu cuma satu. Ya. Nah, dikatakan bahwa dalam pasar monopoli perusahaan bebas menetapkan harga tinggi karena nggak ada pilihan, cuma satu penjual. Ya. Namun ada batasnya, semakin mahal produk, permintaan semakin berkurang karena pelanggan akan mencari produk substitusi atau berhenti mengkonsumsi produk tersebut. Ya, apalagi monopoli di Indonesia ya. Karena di Indonesia pun namanya praktik monopoli itu sangat-sangat diawasi oleh KPPU. Mungkin kalian bisa kasih contoh salah satu pasar monopoli ataupun perusahaan yang ada di pasar monopoli? PLN, Pak. PLN. Iya. Ya, sekarang kita PLN. Rata-rata kalau di Indonesia itu rata-rata itu adalah BUMN. Ya kan, yang punya BUMN. Kenapa? Karena mereka ya memang dikendalikannya oleh pemerintah. Ya, tapi dulu sebenarnya kalau kalian cari kayak misalnya dulu PAM gitu kan, terus PLN, terus Pertamina itu dulu dikatakan adalah monopoli, tapi Pertamina makin ke sini itu ya bukan monopoli karena sudah banyak pesaingnya dan mereka sudah berubah menjadi pasarnya pasar oligopoli. Gitu. Nah, ketika kita anggaplah PLN kalau misalnya harga per KWH-nya anggaplah kita tetapin, pemerintah menetapkan 1 juta, mereka bisa aja karena kita mau nggak mau harus, kalau kita butuh ya kita pasti butuh PLN, kita nggak ada opsi lain gitu kan. Maka dibilang bahwa semakin mahal harga produk, permintaan makan semakin berkurang ya. Mungkin ya saya lebih baik nggak pakai listrik mungkin kalau memang harganya tinggi karena nggak mampu gitu kan, akan mencari produk substitusi. Jadi memang tidak ada pilihan. Namun ya di Indonesia balik lagi ketika si perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam pasar monopoli itu
memang diawasi untuk harganya. Apakah harganya itu apakah masih masuk akal atau tidak gitu. Karena ketika misalnya dia si konsumen itu tidak bisa merasakan manfaat dari si produknya si yang bermain di pasar monopoli, ya gimana gitu kan? Mencari substitusi. Kalau kita lihat PLN substitusi pakai apa? Pakai lampion gitu kan. Tapi kan zaman sekarang gimana gitu kan? Apakah bisa atau tidak gitu kan? Gitu. Jadi jadi ketika perusahaan mau dia tahu mana yang harus diutamain, customers, competitors, atau cost, perusahaan harus tahu dia sebenarnya perusahaannya mainnya di mana, di pasar mana mereka mainnya. Seperti itu. Makanya kita belajar mengenai macam-macam pasarnya. Seperti itu. Nah, yang tadi saya bilang, ya, ketika kita melakukan pricing decision, berarti kita melakukan namanya costing and pricing for the long run, untuk jangka waktu jangka panjang. Ya, ketika misalnya perusahaan menetapkan kayak misalnya McD deh, harga yang di belakang kasirnya itu kan itu harganya udah mungkin 1-2 tahun sama gitu, karena itu mereka menentukannya dengan hasilnya long run, ya, menentukan pricingnya pakai long run, bukan yang short run. Kalau kemarin, ya, minggu lalu kita belajar, oh ternyata nih harga bajunya mungkin jadi harganya diskon 70%. Nah itu short run, karena cuma sequential, cuma sesekali. Tapi yang namanya perusahaan, dia harus menentukan yang namanya long run, gitu. Jadi kalau misalnya harga-harga yang istilahnya musiman, itu biasanya mereka sifatnya adalah short run. Nah, kalau yang harganya memang permanen, itu adalah yang namanya long run. Nah, dikatakan bahwa dalam pricing for the long run, ya, penetapan harga jangka panjang itu adalah keputusan strategis. Ya, karena itu menentukan bagaimana sustainability dari si perusahaan tersebut. Ya. Lalu, tujuannya untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Ya, otomatis kalau misalnya kita tahu, oke, harganya 1.000, berarti oke, kita mau istilahnya harganya murah, berarti kan itu harganya nggak mungkin berubah-ubah, stabil logikanya gitu kan. Nah, itu berarti secara relasi dengan si pelanggan itu ya bisa jangka panjang juga logikanya gitu. Ketika misalnya harganya berubah-ubah, misalnya mau ada keputusan misalnya kerjasama gitu kan, kerjasama misalnya antara McD misalnya dengan STAN misalnya, ya misalnya dalam 1 tahun event-event di STAN misalnya menggunakan McD gitu kan. Nah itu kan sebenarnya sudah menggunakan istilahnya harga-harga pasar, logikanya seperti itu kan. Nah nggak mungkin, event sekarang harganya 2.000, besok 5.000, besok 7.000. Nah itu secara pelanggan juga kita bingung gitu kan, kita nggak mungkin bikin kerjasama kalau misalnya secara harga berubah-ubah. Tapi kalau memang secara harga sudah stabil, sudah tetap, otomatis kalau untuk kita mau menjaring relationship itu sangat gampang gitu. Jadi makanya dibilang bahwa pricing for the long run itu tujuannya membangun hubungan jangka panjang gitu. Nah lalu pricing itu juga berdasarkan harga yang stabil dan bisa diprediksi yang tadi saya bilang. Lalu untuk itu manajer harus bisa memanage biaya jangka panjang. Jadi memang secara perusahaan mereka harus tahu nih ya harga-harga yang ditentukan itu untuk jangka panjang berapa. Jadi istilahnya bukan harga yang istilahnya cuma analisisnya istilahnya nggak menyeluruh gitu kan. Kalau long run itu kita cara analisis pun lebih detail karena menyangkut keputusan strategis perusahaan ataupun keberlangsungan hidupnya si perusahaan. Nah, ilustrasi di bukunya Hong Ran ini ada Astel komputer. Ya, Astel komputer dia ada 2 produk, trademark Dispoint sama trademarknya atau itunya Pro Value. Yang kita bahas sebenarnya yang Pro Value ya. Ada 2 yang baru kita bahas dengan Pro Value, dibilang bahwa Astel dia punya value chain ataupun proses bisnis. Ya, yang pertama dimulai dari R&D ya, research and development. Lalu ada design of product and process gitu kan, lalu di produksi, lalu di marketing kan, lalu di distribusi produknya, lalu purna jualnya ya ada customer service. Nah ini merupakan rangkaian proses bisnis dari si Astel. Apakah semua proses bisnis akan sama? Pak, seperti ini jawabannya adalah belum tentu gitu, tapi memang secara teori ya kurang lebih seperti ini proses bisnis ya, dari istilahnya
R&D dari yang belum ada direct material pun sampai istilahnya layanan purna jual. Seperti itu. Lalu menghitung biaya produksi untuk penetapan harga jangka panjang ini kita masih berbicara mengenai ilustrasi si Astel ya. Aduh, mah, tolong mah. Oke. Panggungnya dia tuh, ini tidak nyampe, ini tidak nyampe. Oke. Kita bisa lanjut ya. Oke, Astel Company memperkirakan pasar produk Pro Value semakin kompetitif. Oke, karena berarti kalau semakin kompetitif berarti secara kompetitornya berarti semakin banyak. Ya, Astel harus menetapkan harga Pro Value-nya berapa. Manajer mengawali dengan mereview data tahun sebelumnya. Oke, berarti dia melihat dari data ataupun laporan keuangan tahun sebelumnya. Tidak ada beginning dan ending inventory. Ya. Lalu yang diproduksi dan dijual 150. Oke, informasi pertama 150 unit yang akan dijual. Asal menggunakan activity based costing. Oke, ada activity based costingnya, ada 3 direct manufacturing cost, direct materials, labor dan direct machining cost itu disebut mereka mengkategorikannya sebagai direct manufacturing cost. Lalu si Astel juga dia punya overhead cost pools yang dikategorikan berdasarkan dari ABC costing. Ya, ada ordering and receiving, testing and inspection and rework. Nah, lalu diinformasikan bahwa Astel mengklasifikasikan machining cost sebagai direct cost karena mesin ini digunakan khusus untuk Pro Value. Ya, ketika misalnya biasanya kan kita mesin itu digunakannya sebagai FOH gitu kan. Tapi kalau memang dia dikhususkan untuk suatu produk itu bisa dikategorikan sebagai direct manufacturing cost. Tidak dianggap sebagai overhead. Lalu Astel menggunakan harga jangka panjang, ya long run. Oke, lalu manajer Astel. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Bentar. Manajer Astel mendapatkan informasi juga bahwa direct material cost bervariasi sesuai kuantitas unit. Oke. Ini bicara mengenai cost drivernya. Terus DL cost-nya juga bervariasi sesuai direct labor hour. Direct machining cost adalah fixed cost berupa biaya sewa mesin dengan kapasitas 300.000 jam untuk beberapa tahun. Tiap unit Pro Value memerlukan 2 jam mesin. Oke. Ini sebenarnya adalah 150.000 ya, bukan 150 unit. Jadi 150.000 unit Pro Value. Ya. Ini kurang 0,3. Lalu karena si unit Pro Value memerlukan 2 jam dan dia ingin memproduksi 150.000, berarti secara otomatis dia menggunakan si mesin ini dengan kapasitas maksimum, ya kan? 2 jam dikalikan 150. Ya, jadi 300.000 jam. Jadi kapasitas yang digunakan maksimum. Lalu di overhead-nya, ordering, receiving, testing, and inspection, and rework-nya bervariasi sesuai cost driver-nya. Oke. Ordering and receiving dalam jangka panjang, pegawai yang bertanggung jawab atas ordering and receiving dapat ditugaskan ke bagian lain atau diberhentikan apabila jumlah order sedikit. Jadi ini based on dari activity-nya. Ya, jadi bisa di switch, ya bisa dirotasi, ataupun kalau memang tidak ada aktivitas ya mungkin orang-orangnya ataupun pegawainya ya diberhentikan. Gitu. Ataupun kalau misalnya ordernya bertambah, dibilang jumlah order bertambah, nah itu bisa ditambah orangnya lagi dalam hal ordering and receiving. Nah, ini sebenarnya data manufacturing cost information-nya untuk si Pro Value ya tahun 2013. Dan saya nggak tahu kalau di edisi 16 ini kayak tahunnya bukan 2013, ini karena pakai edisi 15 makanya ini 2013. Tapi ya nggak berpengaruh lah ya, kita berbicara mengenai yang informasi di sini aja. Oke, DM. Nah, DM drivernya jumlah kit, 1 kit per unit yang akan diproduksi 150.000, berarti total kuantitinya 150.000. Cost per unitnya per 60, ini sudah given dari soalnya, ya tidak ada perhitungannya, tidak dikasih tahu. Oke, direct manufacturing cost ada DM, DL, dan tadi dibilang direct machining. Lalu overhead cost-nya ada order and receiving, testing and inspection, dan rework. Nah, rework-nya ini didasarkan dari berapa persen defect.
berapa persen produk yang gagal. Nah, produk yang gagal ini sama mereka di reward lagi. Berarti kan karena defect rate-nya adalah based on dari historical 8%, ya berarti udah, yang kalian diproduksi 150.000 dikalikan 8%, berarti yang di reward adalah 12.000. Ya, dengan berarti kan kalau 12.000 dikalikan 2,5 jam, berarti 30.000. Ya, cost per unit untuk rewardnya 40. Nah ini, ya tadi kita sudah menentukan cost drivernya dan juga cost per unitnya, lalu kita hitung total manufacturing cost-nya berapa, lalu kita hitung per unitnya berapa. Ini harusnya kalian juga sudah paham lah ya kalau untuk hitung-hitungan ini. Dapatlah direct manufacturing cost 90 juta, manufacturing overhead cost-nya adalah 12 juta, berarti full cost-nya mereka adalah 102 juta, ataupun total cost-nya adalah 102 sorry, bukan total cost, ini masih si manufacturing cost per unitnya. Nah, 102 juta. Nah, ketika kita berbicara mengenai income statement, ya, 102 juta diambil dari COGS yang sini kan. Ya, COGS ini karena ini adalah informasi untuk menentukan harga produksinya, ya, 102 juta. R&D-nya nih ada operating cost-nya, R&D, design cost, marketing, distribution, customer service. Tadi kan ini based on dari value chain-nya si Axtel, ya. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, mau produksi 6. Oke, nah full cost ataupun total cost. Jadi nanti kalau misalnya kalian ketemu dengan kata full cost sama total cost itu sama aja ya. Total cost atau full cost of the product 135 juta, 102 ditambah 33. Nah, berarti kalau full cost ataupun total cost produknya per unitnya adalah 900. Jadi 135 dibagi dengan 150.000. Nah, operating income 115 juta, tapi kalau kita mau cari operating income per unit itu $100. Nah, yang tadi saya katakan bahwa ada dua pendekatan dalam menentukan pricing ataupun costing. Ya, ada yang market based approach, ada yang disebut dengan cost based approach. Ya. Nah, perusahaan yang beroperasi pada competitive market menggunakan market based approach tadi, ya. Ketika kita kalau yang tadi kan competitive market berarti kan pada persaingan sempurna. Kan ya. Berarti kalau itu ya kita tidak bisa istilahnya harganya itu based on dari cost-nya juga. Berarti kalau misalnya oh ternyata cost kita ketinggian, oh berarti kita ada yang salah. Gitu kan. Karena competitive market based on market base. Dengan produk yang sama, mereka semuanya bisa jual dengan harga 500. Tapi kalau misalnya kalian misalnya si produsen itu misalnya sampai 700, berarti ada yang salah dengan produsen tersebut. Apakah dia salah ngambil supplier, ataukah dia memang salah istilahnya costingnya sehingga pricingnya kok terlalu tinggi gitu. Jadi kalau untuk yang competitive market kita tidak bisa yang namanya kita menggunakan cost based approach, ya. Kita tidak bisa yang namakan ini warnanya dari mana ya? Nah, artinya kita tidak bisa desain dari warna ini. Ya, market based approach-nya itu kita tidak perusahaan yang competitive market kita tidak bisa menggunakan namanya cost based approach karena harganya ya sudah pasaran, logikanya kayak gitu kan. Kalau kita tidak mengikuti harga pasar ya otomatis si pelanggan nggak bakal milik kita. Itu namanya kalau competitive market sudah pasti dia menggunakan market based approach. Nah, mana perusahaan yang beroperasi pada less competitive market? Yang menawarkan produk atau jasa yang berbeda dari para pesaingnya. Ya, contohnya produk mobil, komputer, laptop, dan sebagainya. Jadi dia bisa menggunakan dua. Bisa menggunakan market base atau juga cost base. Ya. Jadi kalau ini biasanya kombinasi menggunakan market base sama cost base. Gitu. Pendekatan cost base lebih mudah karena informasi dia lebih mudah diperoleh ya karena informasi internal ini gampang. Kalau perusahaan dia mau analisis ya gampang, dia cuman ya informasi-informasi yang didapat dari masing-masing divisi secara internal perusahaan tinggal diolah, dapatlah
total cost-nya, dan mereka juga gampang untuk istilahnya menentukan harganya. Lalu mempertimbangkan pelanggan dan kompetitor. Jadi bedanya cost base dengan market base, tadi kan kita tahu, ya kan? 3C tadi. Harga dipengaruhi oleh 3C, cost, customer, and competitor. Kalau pendekatannya cost base, ya, harga dulu. Cost dulu, baru si kompetitor and customer. Tapi kalau market base, dia pelanggan dulu, kompetitor, baru cost-nya. Ya, yang tadi terkait sama pertanyaan Ilham. Gimana kok nentuin harga itu apakah berpengaruh terhadap biaya produksi? Nah, ini berarti dia menggunakan yang namanya market based approach. Dia menentukan harganya dulu, harga jualnya dulu berapa. Baru nanti dia akan ngecek ke biayanya masuk atau enggak. Gitu. Cost-nya masuk atau enggak. Gitu kan. Kalau misalnya kelebihan ataupun nggak masuk, gimana caranya biar dia bisa tetap bersaing di market? Berarti kan otomatis, ternyata biayanya harus ada yang namanya value engineering. Gitu, nanti kita bahas lagi secara detail lagi. Tapi intinya apakah bisa, Pak? Kita nentuin harga dulu baru cost-nya. Untuk beberapa produk bisa. Gitu. Tapi balik lagi tergantung dari produknya. Gitu kan. Dan hati-hati ketika kita market based approach, kita jangan sampai salah kita melihat kompetitor. Kadang ada yang kompetitor itu yang istilahnya disebutnya sebagai predator price. Ada yang pernah tahu arti dari predator pricing? Harga predator? Ada yang tahu? Enggak? Oke. Predator pricing, jadi intinya dia kan, kalau katanya predator kan dia makan lah gitu ya. Pricing itu harga gitu kan. Jadi kalau misalnya predator pricing itu kita misalnya lihat di pasar ini deh. Ojek online. Ya kan? Nah, pasar ojek online, which is kalau di Indonesia pada saat ini kan ya dikuasai oleh dua, ya kan? Entah itu Grab atau itu dari Gojek, gitu kan? Pada awalnya ada salah satu perusahaan yang mereka memang melakukan predator. Ya, predator dalam arti mereka benar-benar kayak udah tarifnya mau kemanapun cuman Rp1. Itu kan secara costingnya itu nggak masuk akal, gitu kan? Nggak mungkin lah mereka itu istilahnya transportasi dalam biaya Rp1. Nah, bensinnya dari mana? Yang lain-lainnya dari mana gitu kan? Nah, itu namanya predator pricing. Kenapa? Yang namanya predator pricing, mereka ingin mengambil marketnya dulu. Mereka ingin mengambil market sehingga dia mematikan kompetitor lainnya. Ya, karena semua pelanggan masuk ke dia, otomatis si kompetitor dia tidak ada pemasukan. Tidak ada income. Karena tidak ada income, dia mau nggak mau makin lama makin mati, ya kan? Nah, karena dia mati, mau nggak mau si perusahaan ini dia menjadi monopoli, ya kan? Menjadi monopoli, jadi dia nanti ketika dia mau balikin harga normal, anak-anaknya dia logikanya gitu kan? Karena tidak ada kompetitor. Nah, itu yang sebenarnya disebut dengan predator pricing. Nah, predator price itu balik lagi di Indonesia itu diawasin seperti itu. Makanya tadi saya bilang, ketika pada pasar oligopoli itu sebenarnya bisa mengacu kepada pasar monopoli, gitu kan? Karena kompetitornya dikit, mereka mau nggak mau mereka saling mematikan, gitu kan? Nah, ketika mematikannya itu dalam arti yang istilahnya ilegal, yang tidak baik, nah itu sebenarnya yang ada wasitnya lah ya, yang si KPPU itu wasitnya, gitu. Jadi hati-hati ketika misalnya tadi, oke, market base, kita lihat, ternyata dia Rp1, udah kita ikutin Rp1, biar ini kita rugi, gitu kan? Nah, jangan sampai perusahaan seperti itu, gitu kan? Jangan sampai, ternyata dia cuman predator pricing, kita jangan sampai kebawa sama dia, gitu loh. Ya, tapi rata-rata kalau yang perusahaan seperti itu biasanya perusahaan-perusahaan yang istilahnya berani rugi lah. Kalau mereka kan rata-rata kita tahu bahwa startup kan, namanya startup company, mereka memang buang-buang duit. Dan kalau bisa dibilang bahwa mau Grab ataupun Gojek sampai saat ini, yang saya tahu bahwa mereka sampai sekarang belum ada yang untung. Yang untung setahu saya startup baru satu, yaitu Traveloka. Gitu kan. Tapi kalau yang si mereka itu, dua itu masih rugi karena mereka masih buang-buang duit, mereka masih istilahnya biaya marketingnya tinggi. Gitu. Nah, jadi hati-hati dengan yang namanya market base, ya. Karena secara informasi pun lebih susah dibandingkan dengan mereka menggunakan cost base.
Nah, dua pendekatan tersebut mempertimbangkan biaya pelanggan dan kompetitor, cuman beda awalnya, logikanya kan berbeda titik awalnya. Misalnya kontraktor bangunan, awalnya menetapkan harga sebesar cost plus profit, berarti dia berdasarkan cost based approach. Ya kan, awalnya menetapkan harga sebesar cost plus profit, mempertimbangkan keinginan pelanggan dan harga kompetitor, lalu mengurangi harga saat negosiasi. Lalu yang kedua, awalnya menetapkan harga berdasarkan harga pasar, biaya saat negosiasi dengan pelanggan, lalu menurunkan harga. Jadi dia based on, ini kan based on market, ini based on cost base. Ya, perusahaan yang beroperasi pada pasar yang tidak kompetitif lebih menyukai cost base ya, kalau nggak ada pesaingnya, pesaingnya sedikit, ngapain capek-capek market base gitu kan? Karena tidak harus merespon harga yang kompetitor. Jadi ya, tadi saya katakan, kalau yang less kompetitif ataupun tidak kompetitif ataupun yang monopoli, mau nggak mau lebih cost base, ngapain? Itu kan market base. Gitu. Apalagi dia kalau sudah punya pangsa pasar tersendiri, sudah pasti dia pakainya pakai yang cost base. Lalu margin yang ditambahkan ataupun untung yang ingin ditambahkan tergantung pada willingness to customer to pay. Nah, ini biasanya internal analysis gitu kan. Misalnya kira-kira dari harganya, dari cost yang ditimbulkan, kurang lebih kalau kita tambahkan 10% si customer dia mau beli atau enggak. Nah, ini biasanya adalah fungsinya dari si mungkin customer service ataupun pihak R&D gitu kan. Dia akan selalu tanya nih, dia akan analisis kepada si customer gitu kan. Karena kita tahu bahwa customer adalah raja kan, gimana pun raja kita harus tahu mereka keinginannya apa. Ya, kemampuannya seperti apa, kemampuannya berapa dia mau bayar. Jadi memang willingness to pay itu sangat diperlukan informasinya bagi si perusahaan kalau dia mau tetap sustain di pasar. Nah, ini tadi udah nih. Oh, belum. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Kalau saya bisa lanjut? Izin bertanya. Pak, izin bertanya. Oke, siapa dulu? Boleh sebutin nama? Saya dulu, Pak. Saya ya, dulu boleh. Iya, boleh. Siapa? Saya ini siapa nih? Saya Devi, Pak. Siapa, sorry? Devi. Oke, Devita. Iya. Ya, gimana, Dev? Tadi kalau tidak salah, Bapak bilang kalau ada yang kombinasi antara market dan cost base. Itu. Nah, kalau kombinasi itu, tanggapannya seperti apa ya? Dan bedanya dengan yang tidak kombinasi nanti itu bagaimana? Oh, sorry. Maksud saya gini, bukan kombinasi. Jadi cuman ada dua, antara market base atau cost base. Sorry, saya tadi salah ngomong. Ya, jadi cuma ada dua, antara market base ataupun cost base. Maksudnya kombinasi, mungkin dia pernah menggunakan market base, ketika dia tidak cocok, dia menggunakan cost base. Jadi bukan kombinasi bagaimana mencampuri antara market base dan cost base. Gitu. Oh, kalau jadi, misalkan bisa milih, bisa milih gitu ya, Pak? Bisa. Gitu kan. Jadi makanya tadi saya bilang, ketika si perusahaan dia mau menentukan, dia mau market base ataupun cost base. Yang pertama yang harus diperhatikan bahwa dia tahu bahwa posisinya dia ada di pasar mana, gitu kan. Ketika misalnya dia adanya di pasar tidak kompetitif, dia ngapain pakai market base, gitu, ya kan? Kalau dia pakai cost base, gini, cost base itu menurut saya lebih menguntungkan karena kita berbicara dari cost-nya dulu, kita tidak mungkin rugi, ya kan? Kalau market base, kita mungkin ternyata harga market sama cost kita lebih gedean cost kita nih, mau nggak mau pasti ada yang di value engineering, cost-nya ada yang harus dikurangin dan sebagainya. Nah, itu lebih PR lagi, gitu. Kalau paling gampang, paling akurat sebenarnya pakai cost base. Jadi memang perusahaan yang menentukan market base ataupun cost base itu sebenarnya tadi langkahnya yang pertama dia harus tahu posisinya dia ada di mana. Ya, posisinya ada di mana, lalu dia lihat, ya kan? Lalu dia lihat kalau misalnya di competitive market bagaimana nih? Competitive market
berarti kita tahu bahwa capital market sangat banyak penjualnya. Sangat banyak penjual, berarti kita tahu kayak misalnya gini deh. Mungkin handphone lah ya. Handphone dengan spesifikasi misalnya kamera misalnya 5 megapiksel. 5 megapiksel misalnya kita tahu harga kisaran misalnya 2 juta. Oke. Kita mau launching ataupun keluarkan produk yang sama. Produk yang sama dengan spesifikasi yang sama, tidak ada penambahan fitur apapun. Kalau kita kasih harga misalnya dengan harganya 3 juta ataupun 4 juta karena kita berharap bahwa profit kita tinggi, itu kita pasti tidak akan diterima. Gitu kan. Nah, berarti kita bagaimana? Oke, berarti kita mau apa? Kita harus lihat marketnya. Marketnya cuma 2 juta, berarti oke, kalau market 2 juta sebenarnya dia cuma untung 10%. Ya mau nggak mau, memang kalau pasarnya seperti itu, ya untungnya cuma 10%. Jadi, kenali dulu posisinya di mana. Kalau sudah tahu dia mainnya di mana, itu mereka bisa lebih gampang tuh. Mereka mau menentukan cost base ataupun dari market base. Gitu. Jadi sorry, tadi saya salah informasikan, bukan maksudnya kombinasi mencampuri antara market dan costing, tapi dalam kenyataan, dalam realitanya, perusahaan terkadang salah posisi ya. Menurut kita cost base gitu kan. Ternyata kita udah hitung, kita jual ternyata nggak laku. Ternyata salah, ternyata kompetitor banyak gitu kan. Nah, kalau kompetitor banyak berarti kita nggak bisa kita ngikutin kemauan kita yang marginnya mau 20%. Ternyata di pasar marginnya cuma ngambil 10%. Seperti itu. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke Dev. Ada lagi? Di satu lagi? Iya, saya. Siapa saya? Auriska. Oke, Rizka. Oke. Kan itu kalau tadi kan marketplace kan awalnya menetapkan harga berdasarkan harga pasar, terus cek biaya pas negosiasi, terus baru harganya bisa turun kan Pak. Kalau misalkan itu mungkin nggak kalau di dalam marketplace itu nggak terjadi negosiasi sama pelanggan? Nggak masalah kalau dia bisa bisa sustain. Masalah atau gini, saya jadi ingat ada yang namanya price skimming. Ada yang kenal istilah price skimming? Gini, price skimming itu kalau nggak salah itu iPhone, ya. Strateginya si iPhone, Apple ataupun si iPhone 11 yang sekarang keluar itu kan harganya kan awal dia launching berapa? Anggaplah 20 juta, gitu kan ya. Itu kan dia based on dari apa? Based on mungkin dari marketnya, karena mereka lihat bahwa harga-harga dengan seperti itu mereka istilahnya harga mungkin dari harga Samsung, Huawei yang dengan tipe sekian, mereka bisa harga bandrol langsung 20 juta, gitu kan. Tapi apakah ada negosiasi di sana? Tidak ada. Tapi kalau kita lihat makin lama mereka akan turun. Nah, mereka akan turun itu bukan berarti mereka itu istilahnya kehilangan pangsa pasar, belum tentu, gitu kan. Tapi memang strateginya mereka jadi gini. Nah, setahu saya strategi harga itu ada dua, ada yang namanya price penetration, ada yang namanya price skimming. Kalau price skimming dia nentuin harga di atas tinggi dulu nih, ya kan? Harga tinggi, tapi dia makin lama makin turun, gitu loh. Tapi turunnya itu nggak langsung drastis, tapi turunnya itu dia menyesuaikan. Jadi, ketika misalnya kompetitornya ini dia ngadu lagi nih sama dia gitu kan, ngeluarin produk baru lagi, dia akan turunin harga, gitu kan. Nah, dia akan turunin harga, otomatis kan, ternyata harganya dia lebih murah nih, gitu kan. Karena memang kalau namanya price skimming, dia sudah punya marketnya sendiri, gitu kan. Kayak misalnya, tadi saya bilang Apple, mungkin iPhone 11 di tahun 2021, 2022 dia masih yang istilahnya merajai, gitu kan. Nah, itu apakah ada negosiasi? Apakah pasarnya dia turun? Bisa dikatakan enggak juga, gitu kan. Karena memang strateginya mereka begitu. Langsung price skimming. Mereka menentukan harga dulu, nggak perlu ada negosiasi, tapi mereka pelan-pelan mereka nurunin harga. Biasanya kalau mereka sudah mau menurunkan harga, biasanya mereka mau munculin produk baru. Nah, ada juga tadi saya bilang adanya price penetration. Nah, price penetration itu mereka masuk langsung dengan harga yang gila-gilaan murah. Nah, contohnya itu kalau
balik lagi ke provider, dulu itu free, ya. Itu waktu launching, itu harganya kan murah banget kan, mungkin internetnya murah, semuanya murah dan sebagainya. Dengan ya segala keterbatasan, cuman dia tahu dengan kalau dia keluarin harga yang paling rendah, itu market akan lari ke dia semua. Dan kenyataannya waktu itu seperti itu kan, orang-orang, oh mungkin yang kalangan-kalangan yang istilahnya tidak penting dengan jaringan yang terlalu bagus dan sebagainya, mereka larinya langsung lari ke Trismo, mereka ganti provider. Nah, mereka tuh pintar itu kan dalam melakukan price penetration. Itu kan harga-harga yang lain mereka tinggi gitu kan. Tapi Tri datang dengan harga rendah, langsung di penetrasi gitu kan. Nah, itu memang strategi-strategi untuk menetapkan harga seperti itu. Jadi ada dua, ada yang namanya price penetration, ada yang price skimming. Jadi apakah market base itu harus ada negosiasi atau tidak? Ya kalau berdasarkan dari konsepnya si price skimming itu ya belum bisa tidak terjadi gitu. Jadi dia memang ada based on market price, tapi dia turun harga bukan karena dinegosiasi, karena memang strateginya dia seperti itu. Gitu, Auriska. Ya Pak, makasih Pak. Yuk, kita lanjut dulu ya. Masih 11 slide dibandingkan 35 ya. Market based approach for market based approach target costing for target pricing. Market based pricing mulai dari target harga. Target harga, estimasi harga produk yang ingin dibayar oleh pembeli potensial. Ya, tadi dia bilang dia sudah melakukan research dan sebagainya. Kalau harganya dengan spesifikasi dan sebagainya, dia mungkin bisa mau membayar willingness to pay-nya mungkin seharga sekian. Gitu. Nah, manajer membuat estimasi harga berdasarkan perceived value dan bagaimana kompetitor mereka menetapkan harga atas produk. Tadi saya bilang ya kan. Mereka juga melihat dari kompetitor juga. Nah, perceived value artinya adalah nilai produk berdasarkan seberapa besar pembeli membutuhkan atau menginginkan produk-produk tersebut. Nah, biasanya untuk yang seperti ini, mereka yang tadi saya bilang, itu mereka sudah punya istilahnya nama di pasaran. Tapi kalau misalnya yang baru, yang langsung harganya tinggi, nah kadang orang juga, jangan orang, kita aja kadang harganya tinggi, merek apa gitu kan. Oh, belum terkenal, kita takut gitu kan. Tapi kalau sudah punya nama, harga tinggi, kadang kita, oke, dia sudah punya istilahnya prestis sendiri gitu kan di matanya si pelanggan. Lalu manajer perlu memahami pelanggan dan kompetitor karena 3 alasan. Yang pertama, lower cost competitors akan terus mempertahankan harga yang lebih murah otomatis ya, karena namanya cost, makin rendah cost, manajer pasti akan terus mempertahankan harga yang lebih murah. Lalu produk memiliki umur lebih pendek sehingga waktu untuk memulihkan kondisi akibat kesalahan penetapan harga, kehilangan pangsa pasar, dan rugi operasi menjadi lebih pendek. Lalu pelanggan mudah mendapatkan informasi-informasi harga produk dengan mencari produk berkualitas tinggi dengan harga murah. Nah, jadi balik lagi, kenapa si manajer ini dalam si market base itu dia perlu memahami pelanggan dan kompetitor. Tadi memang kan pelanggan dan kompetitor secara dominasi itu dia lebih dominan dibandingkan dari cost-nya sendiri. Gitu. Tapi balik lagi dalam memahami pelanggan tetap mereka harus mengestimasikan lower cost. Ya, lower cost kompetitor, mereka oke, kompetitor yang harganya lebih murah, mereka harus lihat. Seperti itu. Nah, produknya memiliki umur lebih pendek juga sama. Kayak gitu. Nah, lalu dalam marketplace juga harus memahami customer perceived value. Ya, bagian marketing mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan persepsi mereka terhadap nilai produk. Nah, makanya biasanya kadang kalau misalnya ada survei-survei tuh ya kan, kalau misalnya kalian mungkin di email ada apa, mau produk apapun biasanya ada survei tuh gimana produknya seperti apa, terus apa yang diinginkan produk selanjutnya dan sebagainya. Itu sebenarnya merupakan bagian research dari si perusahaan tersebut untuk melihat sebenarnya si pelanggan atau customer tuh pengen produknya seperti apa untuk next-nya. Seperti itu. Lalu analisis kompetitor untuk mengukur bagaimana kompetitor bereaksi terhadap prospective price, harga yang akan ditetapkan. Manajer harus memahami teknologi, produk, biaya, kondisi keuangan kompetitor. Iya, betul. Ini analisis kompetitor memang perlu, ya kan? Namun gimana caranya? Namanya kita mau tahu istilahnya dalam mana kompetitor tuh mau tahu gimana caranya gitu kan. Yang pertama, bertanya kepada pelanggan, penyedia, dan pegawai kompetitor. Ya, melakukan reverse engineer, membongkar produk kompetitor untuk mengetahui desain. Iya, tidak boleh dengan cara ilegal nih ya, otomatis ya kan semuanya harus pakai cara yang legal. Nah,
Kalau saya bisa kasih contoh dalam perusahaan tempat saya bekerja gitu kan, karena memang perusahaan tempat saya bekerja adalah jasa, services. Anggap satu klien saya itu adalah Dell. Ya, Dell kita tahu bahwa itu adalah brand untuk laptop dan sebagainya, tapi memang lebih condong kepada laptop, ya kan. Nah, ketika di pasar, apakah hanya Dell? Tidak, ada Lenovo, Asus dan sebagainya. Ya, nah, Dell itu mereka memiliki istilahnya tim marketing sendiri. Ya, tim marketing mereka pasti kan kalau kalian lihat di toko-toko tuh ada branding kan. Kadang ada satu toko yang branding itu cuma satu produk, gitu kan. Nah, karena mereka tahu bahwa produk toko tersebut tuh untuk penjualan produk tertentu tuh bagus, makanya mereka tuh melakukan branding gila-gilaan. Yang sehingga branding lain tuh nggak berani masuk ke dia karena tokonya aja udah di branding produk Dell. Kalau Asus mau masuk ke toko tersebut susah gitu kan, karena pasti orang pasti nanya. Kita sebagai customer ngelihat, oh branding Dell, pasti akan kita cari Dell. Oke, seperti itu. Nah, terus apa lagi yang dilakukan? Tanya sama si owner tokonya, gimana penjualan Asus dan sebagainya. Nah, nanya. Asus tokonya, misalnya Koko, ini gimana? Ada produk apa aja yang baru? Oh, produk ini. Terus ada apa namanya marketing apa? Oh, dia ada rebate. Kalau misalnya saya beli Asus langsung dari distributor, saya dapat cashback misalnya kayak gitu. Nah, itu kan informasi-informasi yang harus diambil sama kompetitor. Tapi apakah cara itu legal? Legal. Karena kita tanya itu dengan istilahnya ya tidak ada apa namanya istilahnya menghalangi kompetitor lain untuk masuk. Gitu. Balik lagi kalau memang cara ilegal bisa gimana? Oke, setelah kita tahu gini deh, misalnya saya masukin barang misalnya produk Dell misalnya ke toko A gitu kan, tapi saya akan kasih harga khusus nih, tapi toko A nggak boleh nerima barang dari toko B. Nah, itu sebenarnya caranya udah ilegal karena dia mematikan istilahnya barang lain untuk masuk ke satu toko gitu. Nah, itu yang tidak boleh, yang secara ilegal ataupun menyuap pegawai kompetitor. Oke, gue mau tahu dong misalnya teknologinya si kompetitor seperti apa. Oh, dia tahu nih orang engineer-nya kan, dia suap, ambil datanya dan sebagainya. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau cuma tanya, oh ternyata dia ada strategi ini A, B, C, itu masih dipersilahkan. Gitu. Ataupun yang kedua melakukan reverse engineer. Oke, misalnya kita produk A, kita mau tahu kompetitor B, misalnya handphone lah yang sekarang lagi booming. Handphone B kita beli, kita bongkar, oh ternyata chipsetnya dia menggunakan ini gini, oh pantas harganya murah. Oke, kita akan saingin kita dengan menggunakan chipset yang sama dan sebagainya, mungkin harganya bisa lebih murah sedikit. Nah, itu kan sebenarnya di perusahaan tersebut mereka melakukan reverse engineer, membongkar produk kompetitor untuk mengetahui desain material atau teknologi sedang berikut cost-nya ataupun biaya, berarti biaya yang timbulnya berapa. Gitu. Ya, itu masih legal, masih diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah yang menyuap. Itu balik lagi yang saya tahu kasusnya adalah itu distributornya ataupun Carrefour ya. Ini kasus bukan sekarang ya. Dulu itu kalau kalian juga tahu ini juga karena saya juga sempat searching di website gitu kan, di KPPU tadi saya bilang yang namanya pasar KPPU itu Carrefour itu dia apa namanya melakukan kontrak terhadap suppliernya. Suppliernya dikasih harga tertentu, ya kan? Tapi dengan syarat dia tidak boleh mendistribusikan ke hypermarket yang lain. Entah itu mungkin Giant ataupun apa. Nah, itu tapi hypermarket yang lainnya tidak dijelaskan. Tapi mereka terbukti bahwa mereka melakukan kerjasama seperti itu. Nah, kerjasama seperti itu tidak boleh. Dan itu yang legal. Karena dia kontrak kerjasama dengan si supplier itu istilahnya bikin kontrak, oke, kita akan kontrak selama 3 tahun, harganya kita kasih setengah gitu kan, mungkin kita bayar lebih mahal, tapi tidak boleh supply ke kompetitor. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, lalu bagaimana target pricing dan target costingnya menggunakan Pro Value? Oke, kita masih menggunakan ilustrasi Pro Value yang tadi. Mengembangkan produk yang memuaskan kebutuhan pelanggan potensial. Oke, manajer asa menggunakan feedback pelanggan, tadi saya bilang survei dan sebagainya, adanya riset pasar. Oke,
setelah adanya riset pasar, mereka targetkan target price. Oke, manajer Astel memperkirakan kompetitor akan menentukan harga personal komputer yang sebanding dengan bro value itu adalah $850. Sedangkan harga pro value tadi kan 1.000. Ya, kalau kita lihat dari income statement-nya 150.000 tadi dihargai 1.000. Karena sedangkan kompetitor 850. Nah, berarti dengan riset yang sudah dilakukan oleh tim manajemen si Astel Company, kita coba turunkan harga 20%. Berarti harganya $1.000 yang awalnya $1.000 jadi $800. Berarti secara harga dia lebih kompetitif. Nah, ini tadi. Dia belum memperhitungkan cost-nya, tapi dia sudah memperhitungkan price-nya dulu. Ya. Ilham, masih menyimak? Ini terkait pertanyaannya Ilham yang tadi juga. Masih, Pak, siap. Nah, ya, jadi yang pertama yang diperlihatkan karena dia mau menyaingi price-nya si kompetitor, ya dia turunkan harga dulu. Oke, kira-kira kalau kita bersaing kita turunin 20%. Harga kita lebih menang $800. Kompetitor 8,5. Oke, dengan harga 800 dia estimasi bahwa penjualan akan naik dari 150.000 unit menjadi 200.000 unit. Ya kan? Berarti dia namanya ini dia pakai market based approach. Setelah dia melakukan ataupun menetapkan target price, nah, lalu dia hitung, ya kan? Dia hitung target revenue 800 pakai harga baru. Nah, dia berharap bahwa dia akan menaikkan penjualan sampai 200.000. Ya kan? Makanya total target revenue 160 juta. Oke, dia punya target operating income-nya 10%. Kita hitung aja. Ya kan? Operating income-nya 10% kali 160 juta berarti 16 juta. Berarti total operating income yang ingin dicapai adalah 16 juta. Oke, kalau kita hitung per unitnya berarti berapa? Oke, berarti 16 juta dibagi 200.000. Ya, unit yang baru yang pengen diproduksi. $80 income, operating income yang diinginkan oleh si Astel dengan menjual atau menurunkan harga jadi $800. Dia total targetnya ada 80, gitu kan. Nah, total target cost-nya berarti kan harganya tadi 800. Kalau operating income-nya dia mau 80, berarti kan secara nggak langsung total cost-nya itu harus 720. Ya kan? Sedangkan di awal tadi, ya kalau diperhatikan ataupun kalian juga bisa lihat, itu current cost-nya pada saat itu adalah $900. Nah, berarti kan, ternyata yang sekarangnya 900. Kalau kita mau turunin harga, terus kita operating income-nya mau tetap 10%, kita harus 720. Nah, gimana caranya turunin cost? Yang mana aja yang harus ditekan, gitu kan? Nah, inilah yang istilahnya kesulitan dalam market base. Ketika kita menetapkan price dulu, ternyata price-nya itu secara costing, secara harga, ataupun target cost-nya itu ternyata lebih rendah dibandingkan yang terjadi sekarang. Berarti kan si perusahaan dia harus memutar otak gimana caranya dia bisa menekan cost, ya kan? Kalau dia operating income-nya gede, kalau operating income-nya udah kecil, berarti kan dia harus memutar gimana caranya cost mana aja harus dibuang lagi, efisiensi kah dan sebagainya kan. Nah, mereka harus lebih extra effort makanya kalau market base. Nah, target cost per unit lebih rendah 180 dari current cost. Ya, 900 dikurangi 720. Gimana cara nuruninnya? Mengurangi biaya seluruh value chain tanpa mengurangi kualitas. Ingat bahwa istilahnya yang harus dikurangi adalah cost-cost yang istilahnya non-value added. Ya, kalau yang istilahnya mempengaruhi kualitas, sebisa mungkin jangan diturunin. Karena dia pasti akan mempengaruhi kualitas. Kalau kualitasnya turun, otomatis kita udah diturunin. Ya kan? Malah mungkin nanti target unit yang kejualnya nggak sampai juga karena kualitasnya menurun gitu kan. Makanya mereka si perusahaan dia bagaimana caranya dia bisa mengurangi cost tapi tanpa mengurangi kualitas. Gitu. Nah, lihat semua cost-nya. Dianalisis semua cost-nya. Gitu. Nah, dia lakukan cost analysis. Oke, Astel Manager menganalisis aspek-aspek spesifik. Oke. Nyata screen, keyboard, motherboard, disk drive, dan grafik dan video card.
Oke, pelanggan potensial lebih mengutamakan reliability daripada kualitas video. Oke, berarti dia melakukan yang namanya rombak gitu kan ya. Oh, dulu kita mungkin videonya dulu mungkin udah HD gitu kan. Nah, sekarang mungkin karena rata-rata dia tidak terlalu memperhitungkan kualitas video. Oke, berarti video itu kita bisa turunin karena dia pengguna Pro Value, dia tidak concern terhadap videonya. Jadi kalau kita misalnya kualitas videonya kita turunkan, itu tidak mengubah si persepsi atau perceived value-nya si customer. Karena mereka lebih mengutamakan reliability. Nah, mungkin secara costing, reliability ataupun meningkatkan reliability lebih murah dibandingkan dia istilahnya video, ya, meningkatkan kualitas video. Nah, itu satu istilahnya yang bisa dianalisis. Oh, berarti bisa tahu gimana caranya nurunin cost. Itu yang pertama. Lalu keterkaitan trade-off di antara fitur dan komponen. Oke, misalnya motherboard yang lebih simpel dan meningkatkan reliability. Oke, nah ini juga sebenarnya kalau kalian tahu salah satu produk handphone yang sering mengadakan trade-in, tahu? Ada kan ya? Nah, itu mereka melakukan trade-in, ya, itu sebenarnya untuk mengurangi cost of produknya. Karena dengan istilahnya mereka melakukan trade-in, berarti kan trade-in kan kalau kalian lihat itu mereka melakukan trade-in dan harganya pasti rendah dibandingkan pasaran. Kalau kalian perhatikan, ada yang pernah melakukan trade-in? Handphone? Nggak ada ya? Oke, berarti kalau nggak ada berarti kalian pintar semua. Ya, kalau trade-in itu biasanya, ada produk baru nih kita trade-in, kita lebih lebih cenderung suka lifestyle dibandingkan kita memperhitungkan cost-nya. Tapi kalau kalian bandingkan sebenarnya trade-in itu harganya jatuh. Gitu kan? Karena si perusahaan dia mau ngambil produk lamanya dan dia mau ngambil chipset dan sebagainya. Kalau dia menggunakan yang sudah ada secara cost pasti lebih murah dibandingkan dia harus membuat baru. Nah, itu sebenarnya mereka salah satunya melakukan yang namanya value engineering. Gitu. Nah, terus lakukan value engineering untuk mencapai target cost. Ya, evaluasi atas semua aspek value chain serta secara sistematis untuk mengurangi cost dan memenuhi kualitas yang memuaskan di pelanggan. Nah, value engineering itu apa? Oke, value engineering itu ada dua. Ada yang value added cost dan juga non value added cost. Ya kan? Nah, value added cost adalah cost yang jika dieliminasi akan mengurangi kegunaan aktual atau menurun persepsi si pelanggan. Misalnya cost untuk keandalan produk, memori yang memadai ataupun clear image. Yang tadi saya bilang. Ketika misalnya kita mau ngurangin cost, tapi udah memorinya kita kurangin jadi awalnya mungkin 2 GB jadi 1 GB. Ya, otomatis ya pelanggan akan lari ke kompetitor karena memorinya nggak cukup gitu kan. Value added cost-nya kok malah berkurang gitu kan. Oke, harganya lebih murah tapi ya value added-nya nggak sama gitu kan. Nah, itu yang harus dihindari oleh si perusahaan kalau dia mau melakukan yang namanya value engineering. Ya, kalau dia mau melakukan yang misalnya istilahnya turun harga, logikanya kayak gitu kan. Nah, lalu ada yang disebut juga non value added cost. Cost yang jika dieliminasi tidak akan mengurangi kegunaan. Oke, kalau dicontohkan di sini adalah defective unit atau kerusakan mesin. Nah, tadi kan kalau kita lihat dari Astel Company ya kan pada produk si Pro Value dia defect rate-nya adalah 8%. Nah, berarti sebenarnya kan defect rate itu sebenarnya yang harus diminimalisir. Gimana caranya dengan memproduksi misalnya dengan unit tertentu dia memiliki defect rate yang kecil. Gitu. Nah, ini sebenarnya yang harus dikontrol sama si perusahaan, bukan dia mengurangi cost yang sifatnya value added cost. Gitu. Nah, ini memisahkan non value added. Aktivitas dan biayanya tidak selalu mudah. Ya, ketika misalnya ada suatu aktivitas ataupun biaya yang mungkin manajer ataupun si manajemen perusahaan dia masih bingung ini sebenarnya memberikan value added atau tidak. Contohnya tadi yang si Pro Value. Dibilang kalau Pro Value secara pelanggan itu lebih suka reliabilitasnya ataupun kinerja si PC-nya dibandingkan dengan grafiknya, dibandingkan dengan kualitas videonya. Nah, ketika kita misalnya salah menilai, si manajemen salah menilai, ternyata
mungkin persepsi manajemen bahwa dia tidak suka dengan kualitas videonya. Oke, kualitas video kita turunin, memori kita naikin, misalnya seperti itu. Tetapi ternyata salah persepsi, ternyata malah video map salah satu aspek yang diperhitungkan juga sama si customer. Nah, karena adanya perubahan seperti itu, nah otomatis customer kecewa berarti otomatis dia akan meninggalkan produk pro value. Nah, makanya ketika untuk menganalisis bagaimana apakah ini value added atau tidak, nah itu yang memang harus lebih teliti oleh perusahaan. Apakah aktivitas ataupun biayanya itu value added ya ataupun non value added. Gitu. Nah, lalu yang ketiga, beberapa cost seperti supervisi dan pengendalian produksi memiliki komponen value added dan non value added. Nah, supervisi dan pengendalian apakah termasuk value added atau non value added, gitu kan? Nah, kita lihat dulu, ya kan? Supervisinya seperti apa? Apakah semuanya supervisi itu non value added? Belum tentu. Setiap perusahaan, setiap produk, setiap manajemen pasti berbeda-beda, ya tidak bisa disamaratakan kalau untuk mengidentifikasi apakah dia value added atau tidak. Semuanya balik lagi berdasarkan dari riset pasar, berdasarkan dari kinerja si manajemen, kinerja si bagian produksi dan sebagainya. Ini memang fungsinya si perusahaan untuk melakukan value engineering. Gitu. Nah, apabila ragu-ragu, manajer lebih memilih untuk mengklasifikasikan sebagai non value added. Ya, misalnya pasti kan ketika kalian juga pun sama. Oh, tadilah kita mau ngurangin 1000 jadi 800. Kita mau ngurangin misalnya tadi menurut kita kita masih ragu-ragu video ini dibutuhkan atau tidak sama si pelanggan. Karena kita fungsinya apa? Targetnya kita mengurangi cost, pasti ya udahlah kita kurangin aja. Kalau kita kurangin otomatis kan cost-nya berkurang. Si manajer ataupun namanya orang itu pasti akan berlaku ataupun bertindak seperti itu. Tapi balik lagi, kesalahan dalam penentuan value added dan value added itu bisa berpengaruh terhadap hasilnya nanti, gitu. Nah, pasti kalau dibilang ragu-ragu, pasti ya otomatis manajer rata-rata mengklasifikasinya non value added, pasti dia akan kurangin, gitu kan. Itu murahnya lah. Tapi balik lagi, ketika kalian bisa menentukan dengan lebih baik mana yang termasuk value added cost ataupun non value added cost, itu jauh lebih berguna, gitu kan. Makanya yang namanya perusahaan, dia harus memiliki orang yang benar-benar menguasai produk tersebut, gitu kan. Dan secara tingkat R&D-nya ataupun ketika menganalisisnya lebih bagus, gitu. Karena untuk menghindari yang namanya kesalahan dari persepsi. Nah, ini kalau kita lihat dari produknya pro value added cost-nya, ya kan, direct material cost otomatis. Ini yang berhubungan sama produknya langsung. Ini rata-rata itu berhubungan dengan value added cost. Nah, apakah ini semua produk akan berlaku sama? Kalau value added rata-rata pasti akan sama. Mungkin direct labor, direct labor itu bisa termasuk non value added. Ya, tidak harus dieliminasi, tapi bisa mungkin dikurangkan. Ya kan, direct labor cost gitu. Tapi makanya tadi saya katakan sekali lagi, apakah setiap perusahaan itu dia bisa mengklasifikasikan atau tidak, ataupun bisa digeneralisir atau tidak? Jawabannya tidak, tergantung dari si perusahaan tersebut. Nah, ini karena kita contohnya aja, dicontohnya pro value yang merupakan value added cost-nya DM, DL, dan ataupun direct machining, lalu non value added-nya rework, karena menurut dia rework sebenarnya nggak penting, gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya rework itu dia bisa kurangin, gitu kan, effect rate-nya bisa dikurangin, itu jauh lebih menguntungkan. Nah, ini. Lalu si perusahaan dia masih bingung. Ini yang tadi yang activity based yang FOH-nya, ordering, receiving, testing, inspection, ini sebenarnya value added atau non value added. Mereka masih bingung. Nah, apakah ini dia harus hilangkan salah satu atau tidak? Nah, itu balik lagi judgment dari si manajemen. Bagaimana si manajemen dia bisa menilai produknya sendiri dan bagaimana mereka bisa menilai produknya di pasar. Gitu. Itu dalam hal value added dan non value added. Lalu kita berbicara mengenai cost incurrence dan lock-in cost. Kalau cost incurrence itu dikatakan bahwa cost itu terjadi kalau apa? Kalau sudah dipakai, ya kan? Kayak DM dipakai pada saat dia produksi, berarti dia sudah namanya cost incurrence. Tapi kalau lock-in cost atau design cost, ini biasanya cost-nya belum terjadi. Dan dia tapi sudah menganggarkan di awal.
Contohnya kayak misalnya, saya mungkin contohkan lagi kayak misalnya apa ya? Saya punya klien gitu kan. Saya punya klien, anggaplah salah satu telco, ya kan, telekomunikasi, perusahaan telekomunikasi, mereka sudah menganggarkan untuk biaya marketingnya mereka itu mereka harus menghabiskan misalnya $2.000, ya kan. Itu kan di awal mereka sudah mengestimasi $2.000 dengan rincian event ABCD, gitu kan. Itu mereka sudah meng-lock in cost. Mereka sudah mendesain dari awal, gitu. Nah, ketika mereka harus melock in, sebenarnya perusahaan itu memiliki resiko tinggi. Ketika mereka lock itu ternyata salah tujuan, ternyata itu biaya marketingnya tidak efektif, itu akan mengurangi profitnya si perusahaan. Nah, balik lagi, makanya fungsinya dari si penentuan cost-nya itu, baik tadi untuk testing, ordering, dan sebagainya, mereka harus bisa, ketika mereka mau lock in cost, ketika mereka mau istilahnya membudgetin dia punya ordering berapa gitu kan, mereka harus tahu detail apakah iya segitu atau tidak, ataukah lebih atau kurang. Nah, itu mereka harus lebih teliti gitu. Nah, dikatakan bahwa cost yang belum terjadi tetapi akan terjadi pada masa yang akan datang berdasarkan keputusan yang sudah ditetapkan, ya, karena sudah ditetapkan di awal. Kesempatan terbaik untuk memanage cost adalah sebelum cost terlock in, ya. Maka tadi saya bilang harus diperhatikan, diperhitungkan baik-baik apakah ini sudah benar atau tidak. Oleh karena itu, manajer Astel melakukan simulasi beberapa pengaruh model produk terhadap timbulnya biaya-biaya seperti scrap or rework. Lalu selanjutnya manajer memilih model produk yang meminimalkan biaya dan memenuhi kualitas yang ditetapkan. Oke, tadi ya, intinya lock in cost, sebelum menentukan lock in cost kita harus tahu dulu apa yang dibutuhkan sama si konsumen, apa yang diperlukan sama si produk. Nah, itu yang harus di lock in. Tapi ketika misalnya analisisnya nggak tajam, analisisnya salah, itu akan mengurangi nilai si produk tersebut, malah cost produknya malah lebih tinggi, tetapi malah di pasar nggak laku, misalnya seperti itu. Lalu ada value chain analysis tadi, ya, analisis value chain, dan cross functional. Kita analisis tadi value chain-nya kan ada yang R&D, terus ada production, terus ada customer service. Nah, itu mereka harus analisis cost mana yang lebih besar atau cost mana yang lebih kecil. Oh, ternyata berdasarkan historical ini cost R&D terlalu besar gitu kan. Ini harus kita kecilin dan sebagainya. Nah, itu balik lagi ketika melakukan value engineering itu value chain analysis juga penting. Gitu. Dan dalam melakukan value chain analysis dia tidak bisa yang namanya manajer itu manajer marketing sendiri nggak bisa. Gitu. Mereka harus yang namanya value chain itu kan mempengaruhi ataupun melibatkan banyak divisi. Ya, otomatis mereka harus tanya tuh ke manajer marketing, manufacturing engineer, pemasok, akuntan, dan sebagainya. Gitu, agar mereka mendapatkan ya hasil analisis yang terbaik bagi produk. Mendesain ulang untuk mengurangi cost dan memenuhi kualitas yang diinginkan atau enggak. Jadi ya balik lagi ketika sudah melakukan value chain analysis, berarti gimana nih? Kita ulang desainnya, berarti berdasarkan R&D itu dia nggak cocok nih buat tadi yang kita ngomong masalah video gitu kan. Kita desain ulang lagi dan sebagainya. Hasil redesign kita lempar lagi keluar. Lempar keluar gimana, terima atau tidak? Gitu kan ya. Nah, ini kurang lebih manufacturing cost-nya 200.000 tadi setelah harganya dia turunin jadi 800. Nah, ini kurang lebih. Ya kan? Nah, ini kalau kalian compare ini sebenarnya ada perubahan kalau nggak salah di ini nih, direct labor-nya itu ada perubahan. Makanya mungkin mereka bisa mengefektifkan si DLH-nya sendiri. Lalu ordering and receiving-nya, testing testing hour dan juga reward-nya. Ini mereka kurangi karena mereka anggap ini masih bisa dikurangi dan defect rate-nya tadi yang awalnya 8%, mereka yakin mereka bisa sampai 6,5 dengan mungkin tingkat penelitian tertentu, gitu. Karena mereka ingin mengurangi istilahnya cost of product, gitu kan? Karena mereka sudah menetapkan harga di awal, gitu kan, market base. Nah ini, ya awalnya nih pro value yang di sini 460 awalnya, ini 460, ya kan? Sekarang jadi 385, gitu kan? Ini cost per unitnya. Awalnya 64, sekarang 53.
Ini 76 jadi 57 nih. Secara direct manufacturing cost turun. Ya kan? Secara manufacturing overhead juga turun. Nah, berarti kan kita bisa lihat bahwa manufacturing cost per unit itu sudah turun. Nah, tapi apakah turunnya manufacturing cost itu sudah bisa memenuhi dari permintaan ataupun estimasi si manajemen di awal yang dia ingin menurunkan 800 jadi dari 1000 jadi 800. Nah, kita lihat gitu kan. Nah, total cost-nya tadi kan awalnya total cost-nya itu tadi 220 kalau tidak salah awalnya, ya kan? Ini kalau dalam buku ini dia ubah jadi 180, tapi detailnya dia tidak jelaskan. Intinya oke, untuk mencapai tadi harga 800, terus dia mau operating income-nya 10%, ya mau nggak mau dari sisanya si manufacturing cost 540, dia cuma punya 180. Berarti operating cost-nya harus ditekan sampai 180. Itu berarti dia harus, tadi kan kita tahu bahwa total cost yang harus dibutuhkan untuk dia mendapatkan operating income 10% dan harga selling price 800 adalah total cost-nya 720. Nah, dengan estimasi ini berarti dia bisa memenuhi. Tapi apakah mudah atau tidak? Ya tadi saya bilang, terlalu banyak proses kalau dia menggunakan market base. Karena balik lagi market base itu banyak kompetitor, balik lagi. Kalau banyak kompetitor ya persaingan juga nggak gampang gitu kan. Benar-benar harus analisis lebih ketat. Oke, sebelum masuk ke cost base, ada pertanyaan dulu? Pak, mohon izin bertanya, Pak. Apa namanya? Ilham. Iya, Pak, dari penjelasan yang berkenaan penentuan ini dulu, Pak, cost. Iya, cost. Dari harga ya, Pak ya. Penentuan cost dari market base berarti ya? Iya, market base, Pak. Itu tuh dari yang Ilham tangkap tadi tuh, Pak. Banyak banget resikonya ya, Pak, dari lainnya. Ya, Bapak jelaskan tadi kan berarti perusahaan harus effortnya harus lebih besar kan, Pak, biar targetnya tercapai kan, Pak. Nah, itu sebenarnya, Pak, dalam kondisi seperti apa sih, Pak, perusahaan tuh memilih menggunakan market base ini, Pak? Kenapa milih ini? Padahal resikonya gede kan? Bisa jadi sangat mungkin rugi besar kan perusahaan. Betul. Karena udah nentuin di awal kan. Kalau nggak tercapai target atau perhitungan gitu ya. Jadi bumerang kan bagi perusahaan. Ini tuh kenapa perusahaan memilih ini tuh alasannya apa ya, Pak, biasanya, Pak? Ini sebenarnya balik lagi ke pertanyaannya Auriska atau apa tadi Devita gitu, saya lupa. Ya, kita harus tahu dulu posisi dari produk kita itu ada di pasar mana, ya kan? Ketika memang ada ini kan sebenarnya market base ini sebenarnya cocoknya daripada competitive market, ya kan? Ketika competitive market, harga itu kita sudah tidak bisa kendalikan karena harga pasaran sudah ada. Ya kan? Harga pasaran ada. Kalau kita misalnya kita based on cost dari kita nggak bisa bersaing secara harga. Tadi si pro value. Di kompetitor harganya 8,5. Dia harga 1.000. Ya kan? Mungkin dia melihat dari sisi spesifikasi hampir sama gitu loh. Ya kan? Spesifikasi hampir sama, tapi harganya dia kenapa bisa lebih murah? Gitu kan? Berarti kan kalau kita nggak ngikutin marketnya, kita pasti nggak akan kehilangan pangsa pasar kita. Mau nggak mau kita harus grab lagi, kita harus ada nih, produk ataupun istilahnya penyesuaian terhadap di produk tersebut. Ataupun gini, ya balik lagi kayak misalnya, mungkin gampangnya sekarang, saya gambarkan kayak iPhone lagi lah yang paling gampang. Sekali keluar produk, mereka biasanya keluarin entah 2 atau sampai 3 produk, ya kan? Kayak sekarang yang mungkin iPhone 11, ada yang XS, ada yang X, ada yang apa-apa gitu kan. Nah, itu sebenarnya secara harga kan mereka bervariasi, kan? Nah, sebenarnya secara harga bervariasi pun sebenarnya secara spesifikasi mereka
berbeda, gitu kan. Nah, ketika misalnya pangsa pasarnya itu misalnya, oh ternyata ada kompetitor yang harganya turun ataupun harganya lebih rendah, tapi dia sudah ada tandeman produk lain, gitu loh. Dibandingkan mereka harus merework lagi. Kalau mereka harus misalnya gini, mereka cuma ngeluarin satu produk nih, iPhone 11 XS misalnya harganya 25 juta. Ternyata misalnya Samsung keluarin yang mungkin yang sekarang S20 Ultra, gitu kan ya. Nah, mungkin secara spesifikasi nggak terlalu beda. Mungkin karena gini, oke, mungkin ada beberapa feature yang tidak dimiliki S20 Ultra karena mungkin jadi harganya lebih tinggi yang si iPhone 11. Tapi apakah si customer dia butuh itu atau enggak? Ternyata dia nggak butuh, gitu kan. Nah, kalau dia nggak butuh, customer pasti mungkin akan lebih milih yang ke S20 Ultra karena harga terlalu tinggi. Makanya si Apple itu mungkin dia mengeluarkan spesifikasi yang di bawah si XS tadi, iPhone 11 XS, untuk mengimbangi dia punya pangsa pasar. Seperti itu. Jadi, kenali dulu posisinya di mana. Kalau dia memang di competitive market, mau nggak mau, kita tidak bisa memilih kita mau market base atau cost base. Kalau kita based on cost base, kalau memang masih dalam, nanti pricing-nya masih sama dengan market base, ya nggak masalah. Gitu kan. Tapi kondisinya kalau memang ternyata kita competitive market, ternyata harga kita jauh lebih tinggi, nah itu yang pusing, ya kan? Karena memang tahu sendiri lah, mungkin Ilham atau teman-teman yang lain pun mungkin ada yang istilahnya berjualan, berbisnis, gitu kan ya. Misalnya bisnis baju, oh ternyata baju misalnya polo shirt misalnya bahan apa 50.000, sekarang ada yang jual 35.000, pusing nggak? Pusing, gitu kan? Tapi rata-rata jual 35.000, dia dapat dari mana, gitu kan? Pasti kita cari cara gimana caranya kita ngikutin harganya dia, entah mungkin kita cari supplier baru dan sebagainya gitu. Jadi memang ketika memang pasarnya adalah competitive market, itu kita tidak bisa hindari kita market base atau cost base. Gitu, Ham. Tapi balik lagi, ketika misalnya brand image gitu kan, misalnya si Apple dia mau tetap mempertahankan pangsa pasarnya dia, tadi saya bilang dia tidak bisa, mungkin dia strateginya dia adalah dia mengeluarkan produk itu sekaligus banyak, tapi dalam satu seri. iPhone 11, XS, X, atau apa-apa gitu kan. Itu karena mereka mau grab semua lini. Oke, yang mau yang fitur canggih benar ada, yang menengah ada. Jadi kalau misalnya kompetitor mau masuk gitu kan, lu mau yang high end punya ataupun yang istilahnya speknya yang tengah, ada punya apa kompetitor semua loh gitu loh. Jadi memang ya kalau competitive market tadi saya bilang kita nggak bisa cost base, pasti rata-rata market base. Terus izin nanya lagi nih Pak. Boleh. Ini Pak, terus orang tuh kepikiran kayak misalnya mobil yang limited edition gitu Pak. Oke. Dia kan itu tuh biasanya nentuin harga, dia kan apa namanya untuk menjaga apa ya, menjaga kayak Lamborghini misalnya Pak yang menjaga brand mereka kan terkenal mahal itu kan Pak. Apa namanya, jadi harganya pasti mau ditinggiin nih Pak. Dengan apa namanya produksi sedikit. Nah, itu tuh nentuin harganya tinggi di awal pakai market base, terus produksinya, biaya produksinya kan kita apakah ngikutin harga yang tinggi itu produksi kita juga tinggi kan? Enggak kan Pak itu Pak? Jadi gimana ya Pak? Nah, balik lagi, ketika kita berbicara pangsa pasar mobil mungkin competitive market, tapi kalau kita berbicara mengenai mobil mewah, itu apa pasarnya apa? Oligopoli ataupun bisa monopoli kalau dalam satu negara kan, misalnya gitu kan, kayak Lamborghini kan di Indonesia gitu kan. Mobil mewah sekarang yang punya ataupun produk-produk yang mengeluarkan mobil mewah siapa sih, gitu kan? Bisa terhitung dengan jari logikanya gitu kan. Lamborghini, Mercedes dan sebagainya. Mereka pasti akan lebih memilih cost base. Karena mereka tidak istilahnya harganya mereka ya, apalagi tadi Ilham bilang limited edition, gitu kan? Gitu, mereka memang cost base. Tapi kalau mereka cost base kan Pak, mereka kan harus menjaga harga mereka yang mahal itu Pak. Iya. Nah, makanya gini, balik lagi, cost base itu kan kita based on cost kan, ya kan? Oke, ternyata costnya rendah gitu kan.
Tapi kan kalau cost-nya rendah, dia tetap harus mempertahankan tadi, kayak yang monopoli tadi. Dia bisa aja sesukanya dia menetapkan harga jual, walaupun cost-nya dia kecil. Betul? Jadi kalau selling price, itu sebenarnya balik lagi kekuatannya si produk itu di pasar seperti apa. Kalau memang dia sudah terkenalnya barang mewah, tapi secara cost-nya kecil, perusahaan itu untung gede, gitu loh. Itu nggak jadi masalah. Dia bukan berarti kalau misalnya cost-nya dia kecil, dia akan turunin harga, belum tentu. Kalau memang dia sudah terkenal dengan harga mobil mewah dan memang feature lain yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain, produk lain, dia mau tetapin harga tinggi pun orang pasti akan beli. Betul nggak? Iya. Nah, jadi apakah kalau misalnya cost-nya kecil, kita harganya harus turunin? Belum tentu, ya. Karena istilahnya balik lagi, nilai prestis, gitu kan? Harga tinggi, dia sudah terkenal dengan harga tinggi, gitu kan? Nah itu menguntungkan, sangat menguntungkan bagi si manajemen perusahaan. Jadi bukan berarti cost-nya kecil, harganya pun harus rendah, enggak, gitu kan? Oh, jadi market base itu digunakan tuh pada saat-saat kondisi-kondisi tertentu itu aja ya Pak ya? Berarti common-nya kebanyakan pakai cost base ya Pak ya? Tergantung tadi saya bilang. Dia masuknya dalam pasar apa dulu kategorinya? Iya. Kalau tadi saya bilang Lamborghini, itu kan kalau kita lihat Lamborghini semua mobil bisa produsen mobil bisa istilahnya memproduksi mobil dengan semewah itu kan, gitu kan. Otomatis dia mainnya mungkin yang mobil-mobil city car atau EPV dan sebagainya gitu kan. Nah itu memang secara harga pasti kompetitif tuh. Ya kan mereka nggak bisa harganya jauh-jauh banget gitu kan. Tapi kalau misalnya mereka mainnya harganya mobil mewah gitu kan, walaupun cost-nya kecil, mereka mau kasih harga tinggi, tetap ada yang beli kok, gitu kan. Karena mereka sudah terkenal dengan barang mewah gitu kan. Kalau misalnya cost-nya kecil, itu keuntungan terbesar gitu. Oke, siap. Intinya kenali posisinya dulu, gitu kan. Oke, ada lagi? Siap Pak, terima kasih banyak Pak. Thank you. Oke, kalau tidak ada kita lanjut kepada cost based approach ya. Oke, cost based approach, kalau tadi market based approach kita lihat dari price-nya dulu, price-nya baru kita menentukan cost-nya. Kalau cost based approach berdasarkan namanya, kita tentukan dulu cost-nya dulu, ya kan? Nah, di sini ada disebut juga cost plus pricing, ya. Formulanya harga jualnya itu cost ditambah dengan markup, disebutnya dengan cost plus pricing. Oke. Plus target rate of return on investment. Oke, dia menentukan harganya itu based on dari ROI, return on investment. Oke, Astel tadi menggunakan markup 12% atas full unit cost. Ini asumsi kita jangan melihat yang tadi market base ya. Kita anggap sudah berubah ya. Astel itu sekarang jadi cost base. Ya, anggaplah berdasarkan produknya tadi yang pro value yang kedua tadi cost-nya 720, gitu kan? Kita tahu tadi cost-nya 720. Nah, itu kan kita berarti berawalnya dari cost-nya dulu, ya kan? Ya, berawal dari cost-nya 720, ternyata si perusahaan dia mau markup 12%, dia mau untung 12%. Berarti harga jualnya berapa ya? Gampang kan? 720, dia mau markup yang mau 12%, ya berarti dia harus jual 806, cost base. Jadi, apalagi menentukan markup ini ya tergantung dari perusahaan. Dia tidak perlu kayak menganalisis tinggi jauh, kayak mengurangi cost dan sebagainya, karena dia kayak analisisnya dari awal, dari cost-nya dulu baru ke price, gitu kan. Dia sudah tidak mungkin lagi rugi kalau dari cost base. Tapi kalau tadi yang market base bisa rugi, karena dia rugi, otomatis mereka harus value engineering. Manajemen harus bekerja lebih keras. Gitu. Nah kalau cost base, karena dia sudah tahu cost-nya dulu, tinggal nentuin mau berapa. Paling yang mempengaruhi harga ya tinggal di si return-nya. Ya dia mau markup berapa, untungnya mau berapa persen gitu. Nah, ini segampang itu. Nah, belum bagaimana menetapkan markup. Oke, markup digunakan untuk memenuhi target return on investment. Oke. Return on investment, operating income dibagi invested capital. Oke. Nah, jadi kalau tadi kan ini kan markup-nya 12%. Nah, sekarang gini, kalau misalnya si perusahaan itu dia mau punya ROI atau return on investment 18% dengan
capital invested-nya 96 juta dolar. Misalnya, oke, saya biayai produk A, saya biayai 96 juta, tapi saya mau dapatin return on investment saya 18%. Ya kan? 18% berarti berapa produk yang harus dijual. Berarti mereka harus berpikir seperti itu. Ya. Karena ada investasi. Nah, kita hitung yang pertama, target operating income-nya dulu. Invested capital 96 juta. Ya kan? 96 juta, lalu target ROI-nya 18%. Operating income-nya tinggal ya dikalikan doang. Ya, 96 dikalikan 18%, dapatlah 17.280.000. Oke, kita bagi operating income per unitnya, ya kan 200.000 unit. Berarti dia punya operating income per unit 86,4. Berarti kalau 86,4, berarti kan kalau tadi kita tahu bahwa cost-nya itu 720, ya kan? Berarti nilai markup-nya berapa? Oh, ternyata 12%. Berarti untuk mendapatkan ROI 18% dengan total cost 720, si perusahaan harus memarkup 12% dari total cost-nya. Ya kan? Harganya kan tadi kan kalau ini berarti ya sama aja. Ini kan sebenarnya harganya sama nih yang sebelumnya. Ya. Paham nggak nih? Ini tadi saya ngomongin. Ya. Jadi intinya di perusahaan dia mau mendapatkan ada pendanaan. Nah, pendanaan tersebut dia menginginkan mendapatkan ROI 18%. Nah, kalau dia mau ingin mendapatkan ROI 18%, berapa produk yang harus dijual? Ya kan? Nah, sedangkan secara total cost dia sudah tahu total cost-nya 720. Ya, tadi, ya kan? Oke, kita lihat dulu ROI ataupun operating income-nya berapa unit? 86,4. Saya berapa? 720. Tadi balik lagi. Price itu apa? Price itu berarti kan total cost ataupun full cost ditambah dengan operating income. Berarti harga yang harus dikeluarkan, harus di launching adalah 720 tambah 86,4. Yang tadi, ini, 806,4. Itu kalau based on cost based approach. Nah, cost based approach itu ada beberapa perhitungan, ada alternative cost plus method, ya kan? Ada yang ini intinya ada yang menggunakan variable cost, ya. Ada yang menggunakan variable manufacturing, ada yang menggunakan variable cost, ada yang menggunakan manufacturing cost. Ada juga kalau biasanya menggunakan full cost. Nah, ada yang kalau misalnya mau ngeliat dari variable manufacturing cost, kita lihat yang tadi ya. Berarti berapa markup yang harus percentage? 65%. Karena dia ngeliatnya cuma dari variable manufacturing. Otomatis kalau dari total cost atau full cost, pasti markup percentage-nya pasti paling kecil. Gitu kan? Gitu. Nah, ini sebenarnya markup percentage-nya ini dibilang bahwa ini markup percentage-nya sudah katanya bukan berdasarkan perhitungan detail, tapi ya dia pengennya sekian gitu. Maka harganya di sini ya beda-beda. Tapi perusahaan biasanya menggunakan mana? Rata-rata dia menggunakan full cost of product karena gampang, gitu kan? Ya udah total cost-nya aja. Total cost operating income dibagi dengan total cost-nya berapa. Gitu. Kalau yang lain mungkin karena kita berbicara mengenai long run itu kan berarti kan asumsi fixed cost itu harus masuk. Ya kan? Kalau kemarin kita berbicara mengenai short run, mungkin kita gampang mencari variable manufacturing cost, gampang mencari variable cost of product, gampang mencari manufacturing cost gitu kan. Tapi kalau yang namanya long run itu better itu menggunakan full cost of product karena kalau menggunakan tiga yang di atas ataupun di variable ini, variable sama manufacturing, ini kemungkinan ada salah perhitungan karena ada cost yang tidak masuk. Nah, makanya ini kan alternatif gitu kan, tapi balik lagi yang paling sebenarnya paling presisi, paling menguntungkan ataupun paling akurat menggunakan ya full cost of product itu dibandingkan pakai yang variable manufacturing cost ataupun yang lain-lain. Dikatakan bahwa nah ini full cost umum dipakai sebagai cost base. Alasannya full cost recovery of all cost of the product, ya.
Dalam jangka panjang harga produk harus melebihi full cost-nya. Yang tadi saya bilang, ya tidak mungkin perusahaan dia menetapkan price-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan total cost-nya atau full cost-nya. Lalu dengan full cost itu price lebih stabil. Ya, harga yang stabil meningkatkan akurasi forecasting. Ya, tadi lebih presisi, lebih akurat. Lalu simplicity, simple, karena kita sudah menghitungin semua cost. Kalau tadi kita harus memisahkan. Nah, bagaimana kalau yang istilahnya yang waktu di awal-awal cost behavior, ada yang namanya semi variable. Nah, itu kan bingung. Ya kan menentukannya bingung. Gitu kan. Dia harus memisahkan, sedangkan ya manajemen perusahaan untuk memisahkan variabel dan fix itu kan yang butuh effort gitu kan. Nah, jadi kalau pakai full cost method, gitu kan dia tidak usah dia memisahkan antara fix dan variabel. Ya udah pakai total cost-nya. Seperti itu. Oke, lalu cost plus pricing and target pricing. Harga yang dihitung menggunakan cost plus pricing merupakan harga prospektif. Ya, harga yang prospektif karena harga dia menginginkan apa namanya tadi markup ataupun operating income yang ditetapkan 12% kah, 10% kah atau berapa gitu kan. Misalnya desain awal Pro Value dia menghasilkan full cost 750. Asumsi markup 12%, maka prospektifnya 840, dengan 112 dikalikan 750. Nah, pada pasar persaingan komputer dan kompetitif, reaksi pelanggan dan kompetitor mungkin memaksa Astel untuk mengurangi markup. Makanya tadi saya bilang, pada pasar kompetitif, cost based approach itu tidak relevan. Karena dia bilang bahwa ya kompetitor atau reaksi pelanggan dan kompetitor mungkin memaksa Astel untuk mengurangi markup. Jadi ya kita udah tambahin, kita udah tentuin 12%, ternyata di pasar nggak kompetitif, makanya dia kurangin lagi. Kayak gitu. Makanya kita harus tahu dulu ketika mau masuk ke market pakai market base ataupun cost base. Astel mungkin ingin mendesain ulang Pro Value 2 untuk mengurangi full cost-nya menjadi 720 agar tetap mendapat markup mendekati 12%. Nah, apakah full cost based approach itu tidak melakukan namanya value engineering? Jawabannya adalah belum tentu. Bisa juga dia melakukan value engineering. Ya, tapi dia melakukan, balik lagi. Oke, dia sudah melakukan tadi kan harganya 840, ternyata di pasar ataupun kompetitor, walaupun ya, kompetitor itu tidak banyak, tapi dia secara pangsa pasar mungkin sudah diambil gitu kan. Nggak mau dia untuk tetap bisa bersaing, dia turunin harga otomatis dia tetap melakukan namanya value engineering. Jadi value engineering sebenarnya bukan hanya berlaku pada market base, tapi bisa juga berlaku pada cost base. Itu tapi yang pada cost base itu istilahnya lebih belakangan logikanya gitu ya, dibandingkan yang si market base. Kalau market base itu risiko value engineering itu sangat besar dibandingkan yang cost base. Dan akhir dan cost plus price harus menyeimbangkan antara cost markup dan reaksi pelanggan. Ya, sebenarnya sama aja semuanya juga cost, mau yang cost base ataupun market base. Terdapat proses berbalik, ya. Prospective price, oke, kita sudah menentukan harga sekian. Reaksi pelanggan, dia oke atau enggak? Ternyata dia enggak oke, didesain ulang produknya, di value engineering, di produknya di redesign lagi, di redesign, di prospective price lagi, diajukan harga yang terbaru gitu kan dengan desain yang sudah diperbaharui. Terus gimana cek reaksi pelanggannya? Ternyata masih enggak juga, ya didesain lagi. Nah, sebenarnya siklus itu adalah siklus di mana memang kalau perusahaan mau produknya mau tetap sustain ataupun tetap kompetitif di market. Gitu. Tetap adanya adaptif. Jadi bukan cuman istilahnya kita gitu kan, kita ya hidup juga harus adaptif kan, kita tidak bisa ya udah kayak gini aja gitu kan, walaupun misalnya kayak sekarang kayak kondisi COVID kita nggak biasa mungkin kuliah online, jadi harus kuliah online, kita harus adaptasi. Dan lagi produk juga sama, ketika produk itu dia tidak dapat reaksi yang bagus di market, dia harus diredesain lagi sampai dia mendapatkan memang ternyata reaksi pelanggannya bagus. Kalau memang sampai terus-terusan dia cek reaksi pelanggan tidak bagus, berarti memang itu produknya tidak dibutuhkan sama pelanggan. Seperti itu. Lalu target pricing approach.
mengurangi proses bolak-balik. Langkah-langkahnya tentukan spesifikasi produk dan target harga berdasarkan preferensi pelanggan dan ekspektasi respon kompetitor. Balik lagi semuanya itu tadi saya bilang bahwa pembeli adalah raja, jadi preferensi pelanggan itu sangat penting. Nah, hitung target cost. Lalu penyedia produk atau jasa spesifik seperti akuntan dan konsultan manajemen biasanya menggunakan cost plus pricing, iya. Gitu kan? Karena ya lebih gampang menggunakan cost plus pricing, dan cost plus pricing-nya pun antara kayak apa namanya ya, karena based on jasa, gitu kan. Tidak ada apa namanya direct material ataupun cost of products-nya, karena kan based on jasa. Jadi lebih gampang dia menggunakan cost plus pricing. Oke, misalnya kayak akuntan. Oke, ya udah dia menggunakan kurang lebih kayak misalnya kalau konsultan ini dia harus misalnya nyediain laporan dan sebagainya berapa, terus dia harus nyediain staffnya berapa dan sebagainya. Hitung dari costnya berarti total sekian, lalu ditambahkan markup yang diinginkan berapa, ya udah itu yang dia ambil. Gitu. Karena balik lagi namanya akuntan dan konsultan itu kan balik lagi tergantung dari kebutuhan berapa banyak. 12 orang kah kalau produk misalnya akuntan misalnya mau auditor gitu kan, audit, ternyata perusahaan ini perusahaan besar, dia kan nggak mungkin market price gitu kan. Mungkin market price-nya misalnya apa namanya perusahaan misalnya dengan omset 1 juta produk misalnya menggunakan market price-nya misalnya apa namanya 20 juta misalnya akuntan. Tapi ternyata pada saat eksekusinya beda gitu kan. Sama 1 juta produk, tapi kan proses bisnisnya berbeda. Jadi ya tidak cocok untuk dilakukan yang namanya market base. Tapi lebih cocok pada cost plus pricing. Ya. Lalu perusahaan jasa seperti jasa perbaikan rumah dan bengkel mobil menggunakan cost plus price yang menggunakan time and materials method. Ya, jadi materialnya sendiri dan si direct labor-nya juga sendiri. Makanya tadi dibilang di bawahnya dikatakan bahwa harga ditetapkan sebesar material cost plus markup dan direct labor cost plus markup. Jadi kemungkinan markup-nya mungkin akan berbeda. Mungkin secara material cost mungkin dia markup-nya 12%, tapi direct labor mungkin dia markup-nya 20%. Nah, jadi kalau yang jasa-jasa yang istilahnya seperti itu yang ada material biasanya sama masing-masing punya markup sendiri. Sama seperti perusahaan juga tempat saya kerja, event organizer juga saya kan menyediakan barang juga dan jasanya juga. Jadi secara profitnya, marginnya pun per event pun berbeda, tergantung dari orang yang dibutuhkan sama barang-barang apa yang dibutuhkan sama si klien. Seperti itu. Nah, lalu ada non-cost factor in pricing decision. Ya, ada 3. Ada price discrimination, ada peak load pricing, ada international pricing. Ya, price discrimination. Penetapan harga yang berbeda untuk produk atau jasa yang sama dengan memanfaatkan elastisitas permintaan. Oke, ini biasanya ya tiket pesawat gampangnya gitu kan ya. Kalau PP hari yang sama biasanya lebih mahal dibandingkan yang nginep gitu kan. Karena biasanya kalau PP itu biasanya ya orang-orang yang pergi adalah businessman ataupun orang kerja. Kalau orang kerja biasanya ditanggung sama perusahaan, jadi dia mau nggak mau dia harus ambil gitu kan. Tapi kalau yang nginep biasanya adalah wisatawan gitu kan. Wisatawan ya biasanya dia ngambil yang paling murah gitu kan. Makanya di sini ada non-cost factors dalam pricing decision. Gitu. Jadi memang dia melihat dari habitnya dari si pelanggan. Gitu. Lalu yang kedua, peak load pricing. Menetapkan harga lebih mahal apabila permintaan meningkat atau produk jasa yang tersedia tinggal sedikit. Ini contohnya kayak misalnya kalian order Grab ataupun order Gojek jam-jam tertentu. Biasanya kan ada tuh kayak misalnya ini lagi peak hour, kan harganya lebih mahal. Nah, itu kan mereka memanfaatkan istilahnya faktor-faktor non-cost. Tapi mereka memanfaatkan kayak